Hijaunya lembah, hijaunya lereng pegunungan. Seri 5 Pelangi di Langit Singasari. Cerita, S. Hamintarja. Audiobook, novel silat. Bab 109. Sementara itu, Mahisa Pukat pun ternyata mendapat lawan yang keras pula. Dengan kasar Ki Jagabaya telah menyerang Mahisa Pukat pada jarak yang pendek. Ia tidak mau mengalami serangan yang akan dapat menghancurkannya. Namun Mahisa Pukat pun memiliki kemampuan pula untuk bertempur pada jarak pendek. Dari ayahnya Mahisa Pukat memang mewarisi kemampuan untuk bertempur dan bahkan kekuatan ilmu yang jarang ada bandingnya. Ternyata bahwa Ki Bekel telah salah menilai anak muda itu. Ki Bekel menganggap bahwa anak muda itu hanya memiliki kemampuan ilmu yang dianggapnya sebagai sihir. Namun ternyata bahwa kedua anak muda itu mampu mengimbangi kekuatan dan kemampuan ilmunya yang dibanggakannya. Bahkan pada benturan-benturan selanjutnya, di saat-saat Mahisa Murti dan Mahisa Pukat meningkatkan ilmunya semakin tinggi, Ki Bekel dan Ki Jagabaya mulai merasa cemas bahwa mereka tidak akan segera dapat mengakhiri pertempuran itu. Dalam pada itu, orang-orang padukuhan itu pun menjadi sangat tegang menyaksikan pertempuran itu. Mereka tidak segera mengetahui siapakah sebenarnya yang lebih kuat di antara mereka. Yang mereka lihat adalah, kedua belah pihak saling mendesak, saling menyerang dan saling mengelak. Sementara itu, orang-orang dari Padepokan Suryantal mulai dapat menilai, apakah yang sebenarnya terjadi. Ki Bekel dan Ki Jagabaya tidak mendapat banyak kesempatan lagi. Mahisa Murti dan Mahisa Pukatlah yang kemudian lebih banyak menyerang dan mendesak lawannya. Ki Bekel dan Ki Jagabaya benar-benar merasa cemas dengan kekuatan dan kecepatan gerak kedua anak muda itu. Semakin lama rasa-rasanya menjadi semakin cepat. Karena itu, ketika Ki Bekel menjadi semakin terdesak, maka ia tidak mempunyai pilihan lain. Tiba-tiba saja ia sudah menarik senjatanya. Sebuah pedang. Dengan cepat ia memutar pedangnya. Ki Bekel ingin menyerang dengan tiba-tiba tanpa menunggu lawannya sempat menarik pedangnya pula. Tetapi Mahisa Murti ternyata memiliki kecepatan gerak melampaui lawannya. Itulah sebabnya, maka pedangnya tidak menyentuh anak muda itu sama sekali. Ketika Ki Bekel kemudian meloncat memburu Mahisa Murti yang mengelak dengan meloncat ke samping, maka Ki Bekel itu pun terkejut. Ternyata pedang Mahisa Murti pun telah teracu pula ke arahnya. Anak setan, geram Ki Bekel. Mahisa Murti menarik nafas dalam-dalam. Namun kemudian katanya, "Marilah. Kita selesaikan persoalan ini dengan tuntas. Ki Buyut akan menjadi saksi bahwa kita bertempur dengan jujur." Ki Bekel memandang Mahisa Murti dengan kemarahan yang memuncak. Sambil menggeram tiba-tiba saja Ki Bekel itu meloncat menerkam dengan ujung pedangnya. Namun Mahisa Murti sempat menangkis serangan itu sambil bergeser ke samping. Tetapi Ki Bekel yang marah itu telah memutar tubuhnya sambil mengayunkan pedangnya mendatar. Karena Mahisa Murti melangkah surut, maka ayunan pedangnya itu sama sekali tidak menyentuhnya. Di lingkungan pertempuran yang lain, Ki Jagabaya justru telah terdesak beberapa langkah surut. Seperti Ki Bekel, maka Ki Jagabaya pun telah bersenjata pula. Namun keterampilan Mahisa Pukat mempermainkan pedangnya sama sekali tidak dapat diimbangi oleh Ki Jagabaya. Karena itu, maka Ki Jagabaya pun telah semakin terdesak, sehingga seakan-akan telah kehilangan kesempatan sama sekali untuk membalas menyerang. Yang dilakukan tidak lebih dari berusaha untuk melindungi dirinya dengan mengelak dan menangkis serangan-serangan Mahisa Pukat. Ternyata bahwa Mahisa Pukat tidak perlu menjamah ilmu puncaknya. Dengan kemampuan ilmu pedangnya, ia sudah berhasil mengurung Ki Jagabaya dalam lingkaran yang mengikatnya. Sementara itu, Ki Bekel pun tidak lagi mempunyai harapan untuk dapat memenangkan pertempuran itu dengan pedangnya. Karena itu, maka Ki Bekel pun telah mempergunakan kemampuannya yang lain. Pada saat lawannya sedang menangkis serangan-serangannya, maka tiba-tiba saja tangan kiri Ki Bekel itu telah melontarkan senjata simpanannya. Pisau-pisau kecil. Namun beracun. Dua buah pisau menyambar Mahisa Murti dengan cepatnya, sehingga Mahisa Murti tidak sempat mengelakkan kedua-duanya. Meskipun Mahisa Murti berusaha bergeser ke samping, namun sebuah di antara pisau-pisau itu telah menggores lengannya. Mahisa Murti meloncat surut. Ketika ia meraba lukanya memang terasa hangatnya darah. Tetapi seakan-akan hanya setitik. Kemudian darah itu bagaikan membeku. Yang terdengar kemudian adalah suara tertawa Ki Bekel yang berkepanjangan. Dengan nada tinggi ia berkata,
Nah anak muda, kau sudah terluka. Pisauku beracun sangat tajam. Kau tidak mempunyai harapan untuk tetap hidup. Mahisa Murti memandang orang itu dengan penuh kebencian. Ternyata orang yang disebut Ki Bekel itu benar-benar akan membunuhnya. Ia sudah melepaskan pisau-pisau beracun dan bahkan telah mengenainya. Tidak ada pilihan lain kecuali mati, berkata Ki Bekel. Ki Buyut adalah saksi, bahwa aku telah membunuh seorang perampok yang menyembunyikan hasil rampokannya yang dimuat di atas pedati yang tertutup rapat. Ki Bekel, berkata Mahisa Murti. Kau tidak akan sempat menyesal. Jangan bermimpi, berkata Ki Bekel yang masih tertawa. Tidak ada orang yang sempat menyelamatkan diri dari racun-racunku. Kau pun tidak. Namun Ki Bekel menjadi heran melihat darah meleleh dari luka di lengan Mahisa Murti. Darah yang mula-mula memang kehitam-hitaman. Namun kemudian darah itu menjadi merah segar. Seakan-akan racun yang menikam urat darah Mahisa Murti itu sudah dimuntahkan keluar. Mahisa Murti yang melihat ketegangan di wajah Ki Bekel itu pun kemudian berkata, Ki Bekel, agaknya kita sudah memasuki satu pertempuran antara hidup dan mati. Baiklah. Kita sudah menentukan arena ini menjadi arena perang tanding. Jika demikian, maka seorang di antara kita memang akan mati. Ki Bekel menjadi tegang. Namun tiba-tiba saja ia telah meloncat menyerang. Ia tidak mau didahului oleh Mahisa Pukat dengan serangan ilmu sihirnya. Pedangnya terayun dengan derasnya mengarah ke leher Mahisa Murti. Mahisa Murti memang sudah menduga bahwa akan datang serangan yang tiba-tiba. Karena itu, maka ia sama sekali tidak terkejut. Bahkan ia pun kemudian sempat memperhatikan kemungkinan Ki Bekel menyerangnya dengan pisau-pisau kecilnya. Anak iblis, geram Ki Bekel. Ternyata kau memiliki kekuatan untuk menawarkan racun. Mahisa Murti tidak menjawab. Namun ia pun kemudian telah menyerang Ki Bekel dengan garangnya. Ki Bekel benar-benar telah terdesak. Mahisa Murti telah mengerahkan ilmu pedangnya, sehingga Ki Bekel benar-benar kehilangan kesempatan untuk menyerang. Namun sekali-sekali Ki Bekel masih melontarkan pisau-pisau kecilnya. Tetapi karena Mahisa Murti sudah mengetahuinya, maka ia pun menjadi cukup waspada menghadapinya. Dengan demikian maka lontaran-lontaran pisau kecil itu tidak lagi pernah menyentuhnya, meskipun Mahisa Murti tidak merasa gentar seandainya tubuhnya tergores racun. Namun jika pisau-pisau itu mengenai bagian tubuhnya yang lemah, maka pisau itu akan dapat menghambat perlawanannya. Bahkan mungkin akan dapat menghentikannya sama sekali. Ki Bekel benar-benar menjadi gelisah. Mahisa Murti semakin mendesaknya. Bahkan kemudian ujung pedang Mahisa Murti itu pun telah sempat tergores di pundaknya. Sementara itu Ki Jagabaya pun sama sekali sudah tidak mempunyai kesempatan sama sekali. Mahisa Pukat mendesaknya tanpa dapat ditahankannya lagi. Serangannya datang bagaikan badai yang mendera pepohonan di hutan ilalang. Bahkan ketika benturan-benturan terjadi semakin seru, Ki Jagabaya yang garang itu, ternyata tidak mampu mempertahankan pedangnya di tangannya. Satu ayunan yang keras sekali tidak sempat dielakkan oleh Ki Jagabaya. Sehingga ia pun harus menangkis serangan itu dengan pedangnya pula. Tetapi ternyata kekuatan Mahisa Pukat terlalu besar bagi Ki Jagabaya yang garang itu. Sehingga ternyata bahwa Ki Jagabaya tidak mampu lagi mempertahankan pedangnya itu. Ki Jagabaya sendiri terkejut ketika pedangnya itu terlepas dari tangannya. Dengan cepat ia berusaha untuk meloncat dan meraih pedangnya itu. Namun Mahisa Pukat ternyata bergerak lebih cepat. Ketika tangan Ki Jagabaya sempat menyentuh pedangnya itu, maka kaki Mahisa Pukat sudah menginjak daun pedangnya. Ki Jagabaya menjadi sangat tegang. Apalagi ketika terasa ujung pedang Mahisa Pukat menyentuh tengkuknya. Tetapi tiba-tiba Mahisa Pukat itu bergeser surut beberapa langkah sambil berkata, Baiklah. Ambil pedangmu jika kau belum puas. Kita akan bertempur lagi sampai ada di antara kita yang terbunuh. Ki Jagabaya memandang wajah Mahisa Pukat dengan sangat tegang. Perlahan-lahan ia menggenggam pedangnya dan bangkit berdiri. Sejenak pedangnya itu bergetar di tangannya yang sudah terasa pedih pada telapaknya. Keduanya kemudian berdiri tegak saling berhadapan. Masing-masing masih menggenggam pedang di tangan. Untuk beberapa saat keduanya saling berpandangan dengan tajam, seakan-akan masing-masing akan melihat gejolak perasaan di dalam dada lawannya. Namun tiba-tiba ketegangan itu dipecahkan oleh Ki Jagabaya,
Ketika dengan serta-merta ia pun telah melepaskan pedangnya. Apa artinya? Bertanya Mahisa Pukat. Aku menyerah, sahut Ki Jagabaya. Mahisa Pukat menarik nafas dalam-dalam. Katanya. Baiklah. Jika kau menyerah, maka menyingkirlah. Duduklah di bawah pohon itu. Aku berdiri di sini, jawab Ki Jagabaya. Sekali lagi aku ulang. Duduklah di bawah pohon itu, atau kita akan bertempur terus sampai salah seorang di antara kita mati, geram Mahisa Pukat. Ki Jagabaya menjadi tegang. Di luar sadarnya ia berpaling ke arah orang-orang padukuhan dan Ki Buyut yang berdiri termangu-mangu. Mahisa Pukat mengerutkan dahinya. Ia sadar bahwa Ki Jagabaya harus menjaga harga dirinya di hadapan orang-orang padukuhan. Apalagi untuk waktu yang lama ia tentu merupakan orang yang ditakuti sebagaimana Ki Bekel, sehingga Ki Buyut pun agaknya telah menjadi takut pula kepada mereka. Karena itu, maka Mahisa Pukat pun kemudian berkata, jika kau malu duduk di bawah pohon itu, maka kau harus berdiri di bawah pohon itu. Terserah kepadamu, apakah kau akan tetap berdiri tegak, atau kau akan mengalami perlakuan yang lebih buruk lagi. Ki Jagabaya itu tidak berbuat lain. Ia pun kemudian melangkah menuju ke pohon yang berdiri di tanggul parit di sebelah jalan yang berbelok tajam itu. Ketika Mahisa Pukat berpaling kepada orang-orang padepokan yang ikut mengawal pedati itu, maka agaknya mereka pun mengerti bahwa mereka harus mengawasi Ki Jagabaya itu. Dalam pada itu Ki Bekel masih berjuang untuk mempertahankan dirinya. Namun serangan demi serangan telah membuatnya kehilangan kesempatan sama sekali. Ketika ia sudah terdesak, maka ia telah berusaha untuk mempergunakan dua pisaunya yang terakhir. Dengan tangan kirinya Ki Bekel telah melontarkan pisaunya itu beruntun dengan kecepatan yang sangat tinggi. Tetapi Mahisa Murti sudah memperhitungkannya, bahwa Ki Bekel masih akan menyerangnya dengan pisau-pisau kecilnya. Karena itu, ketika pisau-pisau kecil itu diluncurkan, maka Mahisa Murti pun telah meloncat ke samping sambil merendahkan dirinya. Lambung lawannya yang terbuka karena lontaran pisau yang tidak mengenai sasaran itu, merupakan kesempatan bagi Mahisa Murti. Karena itu, maka tiba-tiba saja ia telah menjulurkan pedangnya, menggapai lambung itu. Ki Bekel mengaduh tertahan. Ia terdorong beberapa langkah surut. Namun lambungnya telah terasa pedih sekali. Luka yang panjang telah menganga di lambung Ki Bekel. Demikian tajam perasaan sakit yang menderanya, sehingga Ki Bekel tidak mampu lagi mengatasinya. Apalagi darah semakin deras mengalir dari lukanya. Ki Bekel terpaksa berjongkok sambil memegangi lambungnya. Perasaan sakit itu tidak dapat ditahankannya lagi. Seakan-akan perasaan sakit itu telah menggigit seluruh tubuhnya, dari ujung kaki sampai ke ujung rambutnya. Mahisa Murti yang melihat keadaan Ki Bekel itu pun kemudian berpaling ke arah Ki Buyut yang termangu-mangu. Dengan isyarat ia telah mengundang Ki Buyut untuk mendekat. Dengan ragu-ragu Ki Buyut pun telah mendekati Ki Bekel yang berjongkok sambil berusaha menahan perasaan sakit itu. Mahisa Pukat pun telah mendekat pula, sementara Ki Jagabaya telah diawasi oleh para pengawal pedati itu. Demikian pula prajurit Singasari yang juga seorang pemahat itu. Ki Buyut, berkata Mahisa Murti. Terserah kepada Ki Buyut, apa yang sebaiknya kita lakukan. Jika kita biarkan orang ini dalam keadaannya, maka aku yakin bahwa ia akan terbunuh karenanya. Kecuali jika Ki Buyut memutuskan bahwa orang ini memang harus mati. Ki Buyut termangu-mangu sejenak. Kemudian dengan nada datar dalam ia berkata kepada seorang pengawalnya. Panggil tabib kita itu. Orang itu pun kemudian dengan tergesa-gesa telah berlari menuju ke padukuhan. Bukan padukuhan yang dipimpin oleh Ki Bekel yang terluka itu. Tetapi padukuhan yang lain, yang agak lebih jauh dari padukuhan sebelah. Namun agaknya keadaan Ki Bekel benar-benar telah menjadi semakin parah, sehingga Mahisa Murti pun kemudian tidak dapat membiarkannya dalam keadaan seperti itu. Ketika ia memandang adiknya, maka Mahisa Pukat pun menanggapinya. Ia pun kemudian mengangguk kecil sambil berdesis. Aku membawanya. Baiklah, berkata Mahisa Murti. Keduanya pun kemudian telah membaringkan Ki Bekel yang menjadi semakin lemah. Kepada Ki Buyut ia berkata, aku mempunyai obat, tetapi hanya untuk sementara. Ki Buyut mengangguk kecil. Namun nampak ketegangan mencengkam jantungnya. Demikianlah maka Mahisa Pukat pun kemudian telah menaburkan serbuk obatnya ke luka yang cukup parah di lambung Ki Bekel.
Terdengar Ki Bekel mengeluh menahan sakit yang rasa-rasanya semakin mencengkam. Namun Mahisa Pukat pun berkata, "Diam sajalah. Darahmu akan berkurang mengalir." Ki Bekel berusaha untuk bertahan. Agaknya obat yang ditaburkan oleh Mahisa Pukat itu ternyata telah mengurangi arus darah yang keluar dari lukanya sambil menunggu kedatangan tabib yang telah dipanggil itu. Tetapi tabib itu rasa-rasanya terlalu lama. Untunglah bahwa obat yang ditaburkan di luka Ki Bekel itu benar-benar mampu menolongnya meskipun hanya bersifat sementara. Pada saat yang tegang itu, Mahisa Pukat telah memberi isyarat kepada Ki Jagabaya untuk mendekat. Semula Ki Jagabaya masih juga ragu-ragu. Namun akhirnya Ki Jagabaya itu pun mendekat pula. "Apakah Ki Bekel perlu dibawa ke Banjar?" bertanya Mahisa Murti kepada Ki Buyut. Ki Buyut menarik nafas dalam-dalam. Namun katanya, ia harus segera mendapat pertolongan. Ki Jagabaya berdiri termangu-mangu. Setelah ia berdiri semakin dekat, maka barulah ia melihat bahwa luka Ki Bekel memang sangat parah. Karena itu, maka Ki Jagabaya itu pun merasa beruntung bahwa ia telah mengambil langkah yang menyelamatkannya dari kemungkinan yang sangat buruk itu. Baru sejenak kemudian, seorang yang berjanggut putih dan berkerut di dahinya pertanda umurnya yang lanjut, berjalan tergesa-gesa mendekati Ki Buyut, diiringi oleh orang yang telah memanggilnya. "Ki Buyut memanggilku," bertanya orang tua itu. Ki Buyut mengangguk. Katanya, "Lihatlah. Ki Bekel telah terluka." "Terluka?" bertanya tabib itu. "Lihatlah," desis Ki Buyut sambil menunjuk ke arah Ki Bekel. "Lambungnya terluka. Cukup parah." Tabib itu mengangguk-angguk. Dengan nada yang berdebar-debar ia melihat luka yang menganga di lambung Ki Bekel. "Apa yang terjadi?" bertanya tabib itu. "Nanti aku akan menceritakan," jawab Ki Buyut. "Sekarang, tolonglah orang itu." Nampak wajah tabib itu memantulkan perasaannya yang gelisah. Namun Ki Buyut itu pun berkata, "Lupakan apa yang pernah terjadi. Ia memerlukan pertolongan." Tabib itu mengangguk-angguk. Ia pun kemudian berjongkok di sisi tubuh yang terbaring itu. "Nampaknya luka ini sudah diobati," berkata tabib itu. "Hanya untuk sementara," sahut Mahisa Murti. "Sebelum mendapat pengobatan yang lebih baik. Aku mencemaskan darahnya yang akan dapat terkuras habis." "Pengobatan yang memadai," berkata tabib itu. "Tetapi baiklah. Aku akan memberikan pengobatan yang lebih baik. Namun, apakah sebaiknya Ki Bekel tidak dibawa ke tempat yang lebih mapan?" "Terserah kepadamu," jawab Ki Buyut. "Apabila kau berpendapat demikian, maka biarlah Ki Bekel dibawa ke Banjar Padukuhannya. Di sini banyak terdapat orang-orangnya. Bahkan seorang di antara mereka agaknya juga telah terluka meskipun tidak terlalu parah." Tabib itu memandang Ki Buyut beberapa saat. Ki Buyut melihat kegelisahan di wajah tabib itu. Karena itu, maka Ki Buyut pun berkata, "Lakukan. Tidak akan terjadi sesuatu." Tabib itu menarik nafas dalam-dalam. Kemudian katanya kepada Ki Jagabaya, "Tolong, bawalah Ki Bekel ini ke Banjar. Mungkin aku akan dapat bekerja lebih tenang. Untuk sementara obat yang sudah ditaburkan ini akan dapat menolongnya." Ki Jagabaya mengangguk. Ia pun kemudian memanggil beberapa orang di antara orang-orang padukuhan yang masih tetap berkerumun pada jarak yang agak jauh. Dengan isyarat itu, maka beberapa orang telah mendekat. Dengan nada rendah Ki Jagabaya itu pun berkata, "Bawalah Ki Bekel ke Banjar." Orang-orang padukuhan itu pun segera mengangkat tubuh itu. Namun seorang di antara mereka bertanya, "Ke Banjar atau ke rumah?" Ki Jagabaya termangu-mangu. Di luar sadarnya ia memandang Ki Buyut yang kemudian berkata, "Ke Banjar. Tidak ke rumahnya." Ki Jagabaya pun kemudian berdesis kepada orang-orang yang mengangkat tubuh itu. "Ke Banjar. Kalian dengar?" Tidak ada lagi yang bertanya. Mereka pun kemudian mengangkat Ki Bekel itu menuju ke padukuhan. Ki Jagabaya termangu-mangu di tempatinya. Ia tidak berani dengan serta-merta meninggalkan Ki Buyut dan kedua orang anak muda itu mengikuti Ki Bekel yang telah diusung itu. Bagaimanapun juga ia merasa bahwa dirinya memang seorang tawanan. "Tunggulah sebentar Ki Jagabaya," berkata Mahisa Pukat. Ki Jagabaya menarik nafas dalam-dalam.
Ia memang menjadi cemas bahwa ia akan dibawa oleh anak-anak muda yang mengaku membawa patung itu. Demikian tubuh Ki Bekel itu dibawa pergi diikuti oleh tabib yang akan mengobatinya itu. Ki Jagabaya berdiri sambil menundukkan kepalanya dalam-dalam. Apa yang sebenarnya terjadi di kabuyutan ini? Bertanya Mahisa Murti. Aku melihat kelainan sikap Ki Bekel dan Ki Jagabaya terhadap Ki Buyut. Bahkan Ki Bekel telah berani membentak dan mengancam. Apakah memang demikian seharusnya? Ki Jagabaya tidak menjawab. Kepalanya masih tetap menunduk. Sementara Ki Buyut hanya menarik nafas dalam-dalam. Ki Buyut, berkata Mahisa Murti. Kami masih mempunyai pekerjaan yang harus kami selesaikan. Roda pedati kami masih harus kami perbaiki. Karena itu, kami ingin segera mendapat penjelasan, meskipun sekedarnya saja. Ki Buyut mengangguk-angguk. Katanya. Aku mengerti anak-anak muda. Kalian tentu ingin mengetahui, apakah sebabnya hal itu dapat terjadi. Memang sesuatu yang tidak wajar. Namun demikianlah agaknya. Mungkin anak-anak muda telah dapat meraba apakah yang sebenarnya telah terjadi di sini. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat saling berpandangan sejenak. Namun kemudian Mahisa Murti itu pun berkata, jangan berteka-teki. Apakah Ki Bekel itu memang berhak duduk di jabatannya? Atau ia memaksa dengan kelebihannya untuk menjadi salah seorang bekel di daerah kabuyutan ini untuk kemudian memiliki kekuasaan yang lebih tinggi dari Ki Buyut sendiri. Ki Buyut mengangguk-angguk kecil. Katanya. Mirip dengan itu. Ki Bekel memang seorang yang berasal dari padukuhan itu. Ia sama sekali bukan orang asing di sini. Ia lahir dan dibesarkan di sini. Kemudian menginjak remaja ia meninggalkan padukuhannya dan kembali setelah dewasa penuh. Ternyata anak yang sudah mengecap ilmu itu, telah memaksakan dirinya untuk mengganti kedudukan Ki Bekel dari padukuhan itu, meskipun Ki Bekel mempunyai seorang anak laki-laki yang berhak untuk menggantikannya. Tidak ada orang yang berani menentang kehendaknya. Ia dapat berbuat apa saja di kabuyutan ini. Dibantu oleh Ki Jagabaya. Nah, Ki Jagabaya itulah yang orang asing di sini. Ia adalah seorang pendatang yang dibawa oleh Ki Bekel. Agaknya ia adalah saudara seperguruan dari Ki Bekel itu. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat itu pun berpaling ke arah Ki Jagabaya yang semakin menunduk. Dengan nada datar Mahisa Pukat pun berkata, kenapa Ki Buyut tidak melaporkannya kepada aku misalnya? Orang-orang itu selalu mengancam. Dan aku memang tidak mempunyai keberanian untuk melakukannya, berkata Ki Buyut. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat itu pun menarik nafas dalam-dalam. Dengan suara berat Mahisa Murti berkata, satu cara pemerasan yang kasar. Ki Buyut mengangguk-angguk pula. Dalam pada itu Mahisa Pukat pun berkata kepada Ki Jagabaya, Kisanak. Tingkah laku Kisanak sudah berlebihan di sini. Kenapa Kisanak melakukannya? Ki Jagabaya masih tetap menunduk. Jika demikian, aku ingin bertemu Ki Bekel setelah pekerjaanku selesai, berkata Mahisa Murti. Ki Jagabaya mengangkat wajahnya sejenak. Namun ia pun telah menunduk lagi. Silahkan Ki Buyut melihat Ki Bekel itu, berkata Mahisa Murti. Nanti aku akan pergi ke Banjar. Ki Buyut termangu-mangu. Namun Mahisa Murti itu pun berkata kepada Ki Jagabaya. Bawa Ki Buyut ke Banjar. Ingat, aku dapat berbuat lebih buruk dari yang pernah kau lakukan di sini. Aku bukan orang yang selalu berbuat lembut dan hati-hati. Ki Jagabaya tidak menjawab. Namun ketika Ki Buyut beranjak dari tempatnya, Ki Jagabaya itu mengikutinya. Beberapa pengawal Ki Buyut memang ragu-ragu. Namun Ki Buyut itu pun kemudian berjalan dengan mantap menuju ke Banjar untuk melihat keadaan Ki Bekel diantar oleh Ki Jagabaya. Sementara itu, Mahisa Murti dan Mahisa Pukat pun untuk sesaat sempat memandangi orang-orang padukuhan yang kemudian mengiringi Ki Buyut pergi ke padukuhan. Namun senjata-senjata mereka sudah tidak lagi teracu. Kita lanjutkan kerja kita, berkata Mahisa Murti kemudian. Mahisa Pukat pun mengangguk. Ia pun segera kembali berjongkok di samping pedatinya untuk memperbaiki rodanya yang goyah. Dengan demikian, Mahisa Murti, Mahisa Pukat dan orang-orang padepokan yang ikut mengawal patung itu dapat bekerja tanpa terganggu. Pemahat kakak beradik itu pun ikut pula bekerja keras membantu Mahisa Murti dan Mahisa Pukat.
Ketika kerja mereka hampir selesai, maka Mahisa Murti dan Mahisa Pukat pun telah menyerahkan penyelesaian itu kepada mereka yang ikut mengawal patung itu serta kepada kedua orang pemahat kakak beradik dari Singasari itu. Kami akan melihat perkembangan keadaan Ki Bekel ke Padukuhan, berkata Mahisa Murti. Baiklah, sahut pemahat itu. Tetapi cepat kembali. Mahisa Murti hanya mengangguk saja, sementara bersama Mahisa Pukat mereka telah meninggalkan pedati dan patung di atasnya. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat tidak terlalu sulit untuk menemukan Banjar Padukuhan. Ketika keduanya memasuki halaman Banjar, maka orang-orang yang berkerumun di halaman pun segera menyibak. Bagi mereka kedua orang itu adalah orang yang luar biasa. Ternyata mereka berdua dapat mengalahkan Ki Bekel dan Ki Jagabaya, yang selama itu mereka anggap sebagai orang yang tidak terkalahkan. Di Banjar itu ternyata telah berbaring dua orang. Ki Bekel yang parah dan seorang lagi yang tidak terlalu parah, meskipun punggungnya serasa patah. Orang yang bertubuh tinggi tegap dan berjambang panjang. Ketika Mahisa Murti dan Mahisa Pukat kemudian berada di sebelah Ki Bekel berbaring, tabib yang mengobatinya agaknya sudah berhasil mengatasi saat-saat yang paling gawat. Ki Bekel itu agaknya sudah mulai merasa tenang. Ketika ia membuka matanya dan melihat Ki Buyut berdiri di sampingnya, serta tabib yang mengobatinya, hatinya pun telah tersentuh. Bahkan dengan nada dalam ia bertanya, "Kenapa Ki Buyut membiarkan aku mendapat pengobatan?" "Aku yang membawa tabib itu kepadamu," jawab Ki Buyut. "Kenapa Ki Buyut tidak membiarkan aku mati?" bertanya orang itu pula. "Kenapa?" Ki Buyutlah yang ganti bertanya. Ki Bekel menarik nafas dalam-dalam. Bahkan ia pun kemudian melihat Mahisa Murti dan Mahisa Pukat berdiri di belakang Ki Buyut itu pula. Untuk beberapa saat mereka saling berdiam diri. Namun kemudian Mahisa Murti itu pun bertanya, "Kenapa selama ini kau berbuat begitu kasar terhadap Ki Buyut?" Ki Bekel tidak segera menjawab. Namun ia pun kemudian berdesis. "Ada beberapa macam sebab. Tetapi kenapa Ki Buyut tidak membiarkan aku mati? Bukankah selama ini aku telah membebani dengan tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan kehendaknya?" "Aku bukan pembunuh," jawab Ki Buyut. "Kenapa anak muda itu juga tidak membunuh aku?" bertanya Ki Bekel pula. Mahisa Murti sama sekali tidak menjawab. Ia berdiri bagaikan membeku di sebelah Ki Buyut. "Kenapa?" Ki Bekel itu berteriak. Namun Mahisa Murti masih tetap diam. Mahisa Pukat pun sama sekali tidak mengatakan sesuatu. "Kenapa?" Ki Bekel itu berteriak pula. Namun tiba-tiba lukanya terasa menjadi semakin pedih. Bahkan tabib yang mengobatinya itu pun berkata, "Jangan berteriak begitu. Lukamu akan menjadi semakin parah." "Aku tidak peduli," teriak Ki Bekel. "Seharusnya aku memang sudah mati." "Kau tidak akan mati sekarang," berkata Ki Buyut. "Jika kau sendiri mau membantu, maka keadaanmu akan menjadi semakin baik. Aku tidak perlu belas kasihan kalian. Jika kalian ingin membunuhku, biarlah aku mati. Kenapa kalian berusaha mengobati aku jika kalian telah melukaiku?" teriak Ki Bekel. Ki Buyut menarik nafas dalam-dalam. Katanya, "Lupakan apa yang sudah terjadi. Mungkin kita masih mempunyai kesempatan untuk bekerja dengan baik di hari-hari mendatang. Kau memiliki kelebihan yang dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya bagi kabuyutan kita jika kau bersedia." "Tidak. Aku tidak mau diperalat oleh siapapun juga. Jika kalian mengobati dan menyembuhkan luka-lukaku, maka aku akan membalas dendam. Mungkin akulah yang akan membunuh," berkata Ki Bekel. "Apakah keuntunganmu dengan berbuat seperti itu?" bertanya Ki Buyut. "Ki Bekel, jika kau sempat mengenangkan apa yang telah kau lakukan, maka kau akan mengerti nilai dari hidupmu selama ini. Apakah kau sempat memanfaatkan nilai yang ada di dalam dirimu itu sebaik-baiknya sehingga nilai itu akan mempunyai arti?" Ki Bekel memandang wajah Ki Buyut sejenak. Ia memang tidak melihat dendam di sorot mata Ki Buyut itu. Bahkan pada wajah itu nampak kecemasan yang lembut. Ki Bekel yang hampir saja berteriak itu telah menelan kembali kata-katanya. Namun darah di lukanya yang sudah hampir mampat itu telah mulai mengalir lagi. "Aku harus bekerja lagi," berkata tabib itu. Ki Buyut mengangguk-angguk. Katanya, " Bekerjalah sebaik-baiknya." Tabib itu tidak menjawab.
Tetapi ia pun segera berusaha untuk mengobati luka-luka yang berdarah lagi itu. Ki Buyut pun kemudian berpaling kepada Mahisa Murti dan Mahisa Pukat. Agaknya Mahisa Murti dan Mahisa Pukat sudah melihat sedikit pengakuan di hati Ki Bekel tentang sikapnya selama itu. Namun ketika Ki Bekel itu mulai bergerak, terdengar suara Ki Bekel sendat. Ki Buyut. Ki Buyut itu berhenti sejenak. Ketika ia berpaling, Ki Bekel itu berdesis lagi. Kemarilah Ki Buyut. Ki Buyut melangkah mendekat. Ketika ia berdiri di sisi Ki Bekel maka ia pun melihat Ki Bekel itu memandanginya dengan sorot mata yang lain. Ki Buyut, berkata Ki Bekel. Aku minta maaf. Aku telah melakukan kesalahan yang besar sekali. Sudahlah Ki Bekel. Sahut Ki Buyut. Luka-lukamu itu akan segera sembuh. Karena itu, beristirahatlah dengan baik. Ki Jagabaya akan menungguimu. Katakan Ki Buyut, bahwa Ki Buyut akan memaafkan aku, berkata Ki Bekel tersendat-sendat. Ki Buyut menyentuh bahu Ki Bekel sambil berkata. Aku sudah memaafkanmu. Kau tidak akan melakukan kesalahan lagi. Ki Bekel mengangguk-angguk. Katanya. Aku akan mengembalikan jabatan yang bukan hakku itu. Jangan kau pikirkan sekarang, berkata Ki Buyut. Ki Bekel tidak berkata-kata lagi. Namun pada wajahnya nampak penyesalan yang mendalam. Sementara itu tabib yang mengobatinya telah bekerja lagi untuk memampatkan darah yang mulai mengalir dari luka itu. Sejenak kemudian Ki Buyut, Mahisa Murti dan Mahisa Pukat telah meninggalkan Ki Bekel yang terbaring. Sementara seorang yang lain pun masih juga terbaring beberapa langkah di sebelah Ki Bekel. Orang yang bertubuh tinggi tegap dan berjambang panjang itu ternyata mengeluh dan merintih tidak henti-hentinya. Bahkan ia telah menangis tertahan-tahan. Ketika Ki Buyut mendekatinya, orang itu berkata, Ki Buyut, tulang punggungku patah. Tidak, jawab Ki Buyut. Kau tidak apa-apa. Kau hanya terkejut dan terjatuh. Kau tidak luka, selain beberapa bagian kulitmu terkelupas, seperti anak-anak yang terjatuh waktu berlari-lari. Orang itu menjadi heran. Dengan ragu ia bertanya. Jadi aku tidak apa-apa? Tidak, jawab Ki Buyut. Kecuali jika kau memang cengeng. Orang itu mengerutkan keningnya. Namun ketika Ki Buyut meninggalkannya, maka ia pun telah mencoba untuk bangkit. Ternyata bahwa tubuhnya memang tidak terasa terlalu sakit lagi. Meskipun masih juga ada tulang-tulangnya yang rasa-rasanya kurang mapan, tetapi ternyata bahwa tubuhnya memang tidak terlalu sakit sehingga ia perlu merintih dan bahkan menangis. Seorang anak muda tiba-tiba mendekatinya, sehingga wajahnya menjadi pucat. Mahisa Pukat dengan kerut di kening menghampirinya. Kau tidak pantas menangis. Tubuhmu yang tinggi kekar dan jambangmu yang panjang memberikan kesan kejantanan. Tetapi ternyata kau lebih cengeng dari seorang perempuan, desis Mahisa Pukat. Laki-laki itu mengerutkan keningnya. Dirabanya jambangnya yang panjang. Kemudian sekali lagi ia merasakan apakah ia sakit atau tidak. Aku tidak sakit. Tubuhku tidak apa-apa. Aku memang memiliki daya tahan melampaui orang lain, berkata orang itu kepada diri sendiri. Dengan demikian, maka orang itu tidak berbaring lagi. Ia juga tidak mau merintih dan apalagi menangis. Dengan tegap ia melangkah keluar banjar. Di halaman banjar ia melihat kawan-kawannya bertebaran di halaman dan di serambi gandok. Mereka duduk dengan gelisah tanpa tahu apa yang harus mereka lakukan selanjutnya. Sementara itu Mahisa Pukat telah menyusul Mahisa Murti yang berjalan di samping Ki Buyut di halaman. Dengan nada rendah Ki Buyut berkata, Aku atas nama seisi kabuyutan ini mengucapkan terima kasih anak muda. Kehadiran kalian, tanpa kalian sengaja telah memberikan arti yang sangat besar. Ki Bekel adalah orang yang tidak dapat diatur lewat paugeran yang manapun. Ia merasa dirinya tidak dapat dilawan oleh siapapun di kabuyutan ini. Bahkan ia berhasil mempengaruhi hampir seisi padukuhannya. Orang-orang padukuhan ini merasa mendapat perlindungan dari orang terkuat sehingga mereka pun bertingkah laku seperti Ki Bekel pula dalam ukuran yang lebih kecil. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat mengangguk-angguk. Itulah agaknya yang membuat anak-anak mudanya juga bersikap keras dan memaksa untuk membuka kerudung patung itu. Kisanak, berkata Ki Buyut. Kami ingin mempersilahkan Kisanak singgah di kabuyutan barang sejenak. Terima kasih Ki Buyut, berkata Mahisa Murti.
Kami harus melanjutkan perjalanan kami. Kami sudah terlalu lama berada di perjalanan ini. Mudah-mudahan untuk selanjutnya Ki Bekel akan menjadi baik. Menilik sikapnya yang terakhir, maka aku kira ia akan mendapatkan kesadarannya, bahwa ia adalah warga Kabuyutan yang baik pula. Sedangkan Ki Jagabaya, meskipun bukan orang yang memang berasal dari Kabuyutan ini, namun agaknya ia pun menyadari, bahwa yang dilakukannya selama ini telah merugikan tatanan kehidupan di Kabuyutan ini. Apalagi jika Ki Bekel yang membawanya kemari sudah berubah pula. Ki Buyut, berkata Mahisa Murti. Jika tugasku sudah selesai, maka aku akan kembali ke Kabuyutan ini. Aku akan melihat, apa yang dilakukan oleh Ki Bekel itu kemudian. Jika ia memang tidak mungkin berubah lagi, maka kita akan memikirkan langkah-langkah selanjutnya. Terima kasih Kisanak, jawab Ki Buyut. Lalu ia pun tiba-tiba bertanya. Tetapi apakah yang sebenarnya Kisanak bawa itu? Sebuah patung, jawab Mahisa Murti. Tetapi kami memang tidak dapat membukanya sebelum kami serahkan kepada Sri Maharaja di Singasari. Sri Maharaja di Singasari? Jadi kalian berhubungan dengan Sri Maharaja? Bertanya Ki Buyut. Ya, jawab Mahisa Murti singkat. Ki Buyut itu mengangguk-angguk. Katanya. Jika persoalan yang timbul di Kabuyutan ini menghambat kehadiranmu di Istana Singasari, sampaikan permohonan maafku kepada Sri Maharaja. Kau tahu apa yang terjadi di Kabuyutan ini? Bukan salah kalian di sini, jawab Mahisa Murti. Roda pedati kamilah yang rusak. Ki Buyut itu mengangguk-angguk. Katanya. Terserah kepada kebijaksanaan kalian. Kalian telah menunjukkan kebesaran jiwa kalian. Mahisa Murti dan menarik nafas dalam-dalam. Namun kemudian ia pun kemudian berpaling kepada Mahisa Pukat sambil berkata. Marilah. Pedati itu mudah-mudahan sudah selesai. Silahkan anak-anak muda. Biarlah aku tetap berada di Banjar, berkata Ki Buyut. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat pun kemudian telah minta diri. Keduanya meninggalkan Ki Buyut yang mengantar mereka sampai ke pintu gerbang. Demikian keduanya meninggalkan Ki Buyut, maka keduanya pun mempercepat langkah mereka menuju ke tikungan yang tajam, tempat mereka meninggalkan pedati mereka yang sedang diperbaiki. Ketika keduanya sampai di pedati itu, ternyata usaha untuk memperbaikinya sudah hampir selesai. Karena itu, maka Mahisa Murti dan Mahisa Pukat tidak perlu lagi membantunya. Mereka tinggal menunggu saja, sehingga akhirnya roda pedati yang hampir lepas itu telah menjadi baik kembali. Kita sudah selesai, berkata prajurit Singasari yang juga menjadi pemahat batu itu. Kita sudah siap berangkat. Terima kasih, berkata Mahisa Murti. Tetapi beri kesempatan kami untuk minum, desis adiknya, yang juga seorang pemahat. Silahkan, sahut Mahisa Pukat. Aku pun ingin beristirahat barang sejenak. Demikianlah untuk beberapa saat, Mahisa Murti, Mahisa Pukat dan seluruh iring-iringan masih beristirahat. Mereka masih sempat minum dari air yang mereka bawa di dalam impes-impes mereka. Baru setelah keringat mereka menjadi kering, maka Mahisa Murti pun bertanya kepada mereka. Apakah kita dapat berangkat sekarang? Marilah, sahut salah seorang di antara para pengawal patung itu. Mereka. Apakah kita dapat berangkat sekarang? Beberapa yang lain pun telah menyahut pula. Kami sudah siap. Mahisa Murti, Mahisa Pukat, kakak beradik prajurit Singasari yang menjadi pemahat itu pun segera bersiap pula. Lembu yang menarik pedati itu pun agaknya telah cukup lama pula beristirahat serta telah minum dan makan secukupnya. Karena itu, maka sejenak kemudian iring-iringan itu pun telah bersiap pula untuk berangkat. Tetapi langkah yang baru akan menapak itu pun telah tertegun. Mereka melihat orang-orang padukuhan berdatangan pula. Di paling depan adalah justru Ki Buyut serta beberapa orang pengawalnya serta Ki Jagabaya. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat saling berpandangan sejenak. Namun tanpa mengucapkan sepatah kata pun keduanya segera melangkah menyongsong orang-orang yang dengan tergesa-gesa datang mendekati iring-iringan yang sudah hampir berangkat itu. Kedua kakak beradik prajurit Singasari itu pun telah bersiap pula, sementara orang-orang padepokan yang mengawal patung itu pun dengan sigapnya telah menempatkan diri. Jika terjadi sesuatu maka mereka pun telah siap untuk bertindak. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat menjadi semakin tidak mengerti ketika mereka melihat Ki Buyut melambai-lambaikan tangannya sebelum ia menjadi semakin dekat. Apa sebenarnya yang terjadi, desis Mahisa Murti.
Kami sudah berbuat sebaik-baiknya, berkata Mahisa Pukat. Tetapi jika yang telah kami lakukan itu ditanggapi sebaliknya, apa boleh buat? Kami benar-benar akan berbuat kasar. Mahisa Murti tidak menyahut. Ia dapat mengerti perasaan Mahisa Pukat. Bahkan perasaannya sendiri pun agaknya tidak jauh berbeda dengan perasaan Mahisa Pukat itu. Tetapi Mahisa Murti dan Mahisa Pukat itu tertegun pula ketika mereka melihat Ki Buyut itu berlari-lari. Hampir berteriak ia berkata, "Jangan salah mengerti. Kami datang untuk maksud baik. Kami ingin memberikan penghormatan kami pada saat kalian berangkat untuk meneruskan perjalanan." Mahisa Murti dan Mahisa Pukat menarik nafas dalam-dalam. Sebenarnya lah orang-orang padukuhan itu sama sekali tidak membawa senjata lagi di tangan mereka. Karena itu, maka Mahisa Murti dan Mahisa Pukat pun berkata kepada orang-orangnya, "Tenanglah. Mereka bermaksud baik." Sebenarnya lah, Ki Buyut dan Ki Jagabaya sama sekali tidak lagi menunjukkan sikap bermusuhan. Beberapa orang di antara orang-orang padukuhan itu ikut mendekat. Tetapi yang lain masih juga merasa ragu. Mereka takut jika terjadi salah paham. "Anak-anak muda," berkata Ki Buyut. Ternyata Ki Jagabaya ingin juga berbicara sejenak, mewakili orang-orang kabuyutan ini. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat pun melangkah mendekat, diikuti oleh kedua orang prajurit Singasari itu. Bagaimanapun juga masih ada kecurigaan mereka terhadap orang-orang padukuhan itu, terutama Ki Jagabaya. Namun Ki Jagabaya itulah yang kemudian melangkah mendekat sambil berkata, "Anak-anak muda, perkenankanlah kami mohon maaf atas segala tingkah laku kami. Kami bukan saja telah menghambat perjalanan kalian ke Singasari, tetapi kami juga telah menyinggung perasaan kalian." Mahisa Murti dan Mahisa Pukat tersenyum. Dengan nada dalam Mahisa Murti berkata, "Sudahlah Ki Jagabaya. Lupakan. Soalnya kemudian adalah, bagaimana selanjutnya? Kami mengerti. Kami akan berusaha berbuat sebaik-baiknya. Karena aku berbicara atas nama semua orang padukuhan." Ki Jagabaya itu pun berhenti sejenak, lalu, "Kami pun mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas perlakuan kalian terhadap kami. Bukankah jika kalian kehendaki, kami telah hancur? Mungkin korban akan jatuh berserakan tanpa dapat dihitung. Dan aku sendiri pun tidak akan lagi dapat melihat cahaya matahari." "Sudahlah," desis Mahisa Murti. "Kami mohon diri. Semoga untuk selanjutnya, semua akan berjalan dengan baik." "Selamat jalan anak-anak muda," desis Ki Jagabaya. "Selamat jalan semuanya." Mahisa Murti dan Mahisa Pukat pun kemudian memberikan isyarat kepada orang-orangnya untuk segera bersiap kembali di tempat mereka masing-masing. Sementara itu, sekali lagi Mahisa Murti dan Mahisa Pukat itu pun telah mohon diri kepada Ki Buyut dan memberikan isyarat pula kepada seluruh orang-orang padukuhan yang masih ragu-ragu itu. Serentak orang-orang padukuhan itu mengangkat tangan mereka, melambai-lambai dan mengucapkan selamat jalan. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat tersenyum. Sementara itu Ki Buyut mendekati mereka pula sambil berkata, "Selamat jalan, anak-anak muda. Tidak ada batasnya terima kasih kami semuanya kepada kalian. Kami melihat masa depan yang lebih cerah bagi kabuyutan yang miskin ini." "Mudah-mudahan Ki Buyut," jawab Mahisa Pukat. "Lain kali kami akan singgah untuk melihat perkembangan dari kabuyutan ini." "Kami akan menunggu kehadiran kalian anak-anak muda," jawab Ki Buyut. Demikianlah maka iring-iringan itu pun mulai bergerak. Pedati yang sudah diperbaiki itu berjalan lagi meninggalkan tikungan yang tajam hampir saja membuat segalanya menjadi rusak dan hancur. Mahisa Murti, Mahisa Pukat dan kedua kakak beradik prajurit Singasari yang telah memahat patung itu pun berjalan di paling depan. Bagaimanapun juga mereka menjadi cemas bahwa hal yang serupa akan dapat terjadi di perjalanan, karena setiap kali mereka masih saja menjumpai orang-orang yang bertanya, apakah yang berada di bawah kerudung kain putih itu. Dan setiap kali dijawab bahwa yang dibawa itu adalah sebuah patung, maka pada umumnya mereka tidak mempercayainya, atau mendorong mereka ingin melihatnya. Namun beruntunglah, bahwa tidak ada segolongan orang yang hendak memaksa membuka kerudung itu, sebagaimana dilakukan sekelompok orang padukuhan yang dipimpin oleh seorang bekel yang keras dan kasar. Bahkan yang telah merebut kedudukannya dengan kekerasan pula. Semakin lama iring-iringan itu pun akhirnya mendekati kota raja pula.
Namun mereka terpaksa bermalam 3 malam sepanjang perjalanan mereka. Pedati itu berjalan lambat sekali, bahkan kadang-kadang rasa-rasanya tidak pernah maju dari tempatnya apabila mereka melintasi jalan-jalan yang berlubang-lubang atau menanjak. Ketika iring-iringan itu mendekati pintu gerbang, maka Mahisa Murti dan Mahisa Pukat telah menghentikan mereka. Kepada prajurit Singasari yang telah membuat patung yang akan dipersembahkan kepada Sri Maharaja itu, Mahisa Murti berkata, "Aku akan memberitahukan kehadiran kita agar tidak menimbulkan salah paham. Jika para prajurit di pintu gerbang ingin juga melihat apa yang tersembunyi di balik kerudung itu, maka kita akan mengalami kesulitan." "Baiklah," jawab prajurit itu. "Tetapi cepatlah kembali." Mahisa Murti dan Mahisa Pukat pun mendahului iring-iringan itu menuju ke istana Singasari. Keduanya telah menemui Mahisa Agni untuk menyampaikan pemberitahuan bahwa patung yang mereka bawa telah berada di luar kota, tidak terlalu jauh dari pintu gerbang. "Kenapa tidak kau bawa masuk saja?" bertanya Mahisa Agni. Mahisa Murti pun kemudian memberikan keterangan tentang kemungkinan yang tidak mereka inginkan. Mahisa Agni tersenyum. Katanya, "Baiklah. Aku dan Paman Muitantra akan menyongsong kalian." "Jadi kami harus menunggu Paman di luar pintu gerbang?" bertanya Mahisa Pukat. "Kita pergi bersama-sama," jawab Mahisa Agni. Dengan gembira Mahisa Murti dan Mahisa Pukat telah menuju ke tempat iring-iringannya berhenti. Bersama Mahisa Agni dan Witantra mereka tentu tidak akan diganggu oleh siapapun juga. Sebenarnya lah, bahwa iring-iringan itu pun mulai bergerak lagi setelah Mahisa Agni dan Witantra sampai ke tempat mereka menunggu. Mereka akan dapat melewati pintu gerbang dengan aman. Tidak seorang pun yang akan berani memaksa membuka kerudung itu. Ternyata perhitungan Mahisa Murti dan Mahisa Pukat itu benar. Ketika mereka sampai ke pintu gerbang, para penjaga memang menyatakan bahwa seharusnya kerudung itu dibuka. Mereka curiga bahwa apa yang disembunyikan itu tidak wajar yang akan dapat mengacaukan kota raja. Tetapi Mahisa Agni dan Witantra agaknya menjadi tanggungan, sehingga para prajurit Singasari tidak berani memaksanya. "Aku tahu pasti apa yang disembunyikan itu," berkata Mahisa Agni. "Sama sekali bukan benda-benda yang berbahaya. Tetapi sesuatu yang sangat berharga, yang hanya dapat dibuka oleh Sri Maharaja di Singasari sendiri." Para prajurit itu tidak ada yang berani membantah. Mereka mengenal siapakah Mahisa Agni dan Witantra yang sudah menjadi semakin tua itu. Namun keduanya masih tetap orang-orang penting di istana Singasari. Iring-iringan itu pun kemudian telah memasuki pintu gerbang kota. Atas perintah Mahisa Agni maka pedati itu pun telah langsung menuju ke istana. Tetapi Mahisa Agni telah membawa pedati itu ke bagian belakang istana Singasari. Patung itu masih belum diketahui oleh Sri Maharaja bahwa telah berada di istana. Karena itu, maka Mahisa Agni dan Witantra harus memberitahukan kedatangannya kepada Sri Maharaja. Namun Mahisa Murti dan Mahisa Pukat telah merasa tenang bahwa patung itu sudah berada di dalam lingkungan istana, sehingga tidak akan diganggu lagi oleh siapapun juga. Para penghuni padepokan Suryantal yang mengawal patung itu pun telah mendapat tempat yang baik selama mereka berada di Singasari. Hari itu juga Mahisa Agni dan Witantra telah mendapat kesempatan untuk menghadap Sri Baginda. Mereka pun langsung menyampaikan laporan bahwa patung yang pernah diberitahukan itu telah berada di Singasari. "Jadi mereka telah membawa patung itu kemari?" bertanya Sri Maharaja. "Hamba Sri Maharaja," jawab Mahisa Agni. "Patung itu masih tetap berada di atas pedati besar yang dipergunakan untuk mengusung patung itu." "Baiklah," berkata Sri Maharaja. "Biarlah patung itu tetap di tempatnya. Besok aku baru akan melihat wujud dari patung itu, sehingga aku akan dapat menempatkannya di tempat yang paling sesuai." "Segala sesuatunya kami serahkan kepada Sri Maharaja," jawab Mahisa Agni. Malam itu patung itu bermalam di bagian belakang istana Singasari. Demikian pula Mahisa Murti dan Mahisa Pukat pun mendapat tempat pula di bagian belakang istana itu bersama para penghuni padepokan yang ikut bersama. Sedang 2 orang prajurit Singasari yang ikut bersama mereka, tidak pula segera kembali ke kesatuan. Mereka akan ikut serta menyerahkan patung itu. Bahkan mereka merupakan orang-orang penting yang akan terlibat dalam upacara pembukaan selubung patung itu. Di hari berikutnya, seperti yang dikatakan oleh Sri Maharaja, maka ia berkenan untuk melihat patung itu bersama Ratu Angabhaya. Ketika patung itu kemudian terbuka, maka Sri Maharaja itu pun telah terkejut.
Batu itu berwarna kehijauan. Bukan seperti batu kebanyakan. Sementara itu kedua orang pemimpin tertinggi Singasari itu telah melihat satu pahatan patung yang bagus sekali. Kecuali batu itu sendiri merupakan batu yang jarang terdapat, maka pahatan patung itu pun berupa perlambang dari persatuan dan keperkasaan Sri Maharaja sendiri dengan Ratu Angabaya. Sekilas wajah Sri Maharaja itu berseri. Namun kemudian Sri Maharaja itu bergumam. Sayang. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat menjadi berdebar-debar. Apakah Sri Maharaja tidak berkenan dengan patungnya itu? Namun Sri Maharaja itu berkata, patung itu bagus sekali. Batunya pun batu yang sangat berharga. Sebesar batu untuk cincin pun harganya tentu sudah tinggi. Apalagi batu sebesar itu. Mahisa Murti, Mahisa Pukat serta kedua pemahatnya, bahkan Mahisa Agni dan Witantra yang menunggui juga, menjadi berdebar-debar melihat sikap Sri Maharaja. Namun kemudian mereka pun mengerti, apakah yang membuat Sri Maharaja kecewa. Aku kagum pada patung itu bahkan dengan bahannya pula. Jika aku tahu sebelumnya, maka aku akan dapat membuat patung perlambang kasukmaan. Bukan sekedar kewadagan, meskipun yang kewadagan itu pun sangat berharga bagi kami. Mahisa Agni menarik nafas dalam-dalam. Sri Maharaja memang kecewa. Tetapi justru karena ia sangat mengagumi batu yang dipergunakan untuk membuat patung itu. Namun sejenak kemudian Sri Maharaja itu berkata, aku sangat berbangga dengan patung yang berbentuk sepasang ular naga itu. Mahisa Agni pun kemudian memberitahukan kepada Sri Maharaja bahwa pemahat patung itu adalah dua orang kakak beradik prajurit Singasari dibantu oleh dua orang dari padepokan itu sendiri. Dua orang prajurit Singasari, bertanya Sri Maharaja. Hamba Sri Maharaja, jawab Mahisa Agni sambil menunjuk kepada kedua orang prajurit itu. Sri Maharaja ternyata sangat berkenan di hati. Sambil mengangguk-angguk ia berkata kepada Panglima prajurit Singasari. Mereka berhak naik pangkat mendahului masa kenaikannya 2 tingkat lebih tinggi. Panglima prajurit Singasari itu mengerutkan keningnya. Namun nampaknya ia tidak mengerti kenapa Sri Maharaja mengambil keputusan demikian cepat. Kenapa? Bertanya Sri Maharaja yang melihat sorot mata Panglima yang agak kebingungan itu. Ampun Sri Maharaja, jawab Panglima itu. Hamba akan melaksanakan segala perintah. Namun perkenankan hamba mengetahui kenapa keduanya mendapat penghormatan begitu tinggi, justru keduanya tidak melakukan tugas keprajuritan. Apalagi melakukan satu tugas penting yang sangat berarti bagi keprajuritan Singasari. Sri Maharaja termangu-mangu sejenak. Namun kemudian katanya, Panglima, keduanya berhak mendapat penghormatan yang sangat tinggi, justru karena keduanya telah melakukan satu tugas yang sangat berarti tanpa memilih tugas khusus yang harus diembannya. Seorang prajurit memang pantas dihargai jika ia dapat berbuat sesuatu yang sangat berarti bagi keprajuritan di Singasari. Tetapi keduanya pun berhak mendapat penghargaan karena keduanya telah melakukan pekerjaan yang besar justru di luar bidang keprajuritan. Seorang prajurit di Singasari harus dapat melakukan tugas keprajuritannya dengan baik, tetapi juga tugas lainnya di luar bidang keprajuritan. Panglima itu mengangguk-angguk. Katanya, hamba mengerti Sri Maharaja. Nah, jika demikian kau dapat memerintahkan kepada yang berwenang untuk melaksanakan perintahku secepatnya, berkata Sri Maharaja. Hamba Sri Maharaja. Hamba akan melakukan secepatnya, jawab Panglima itu. Sri Maharaja mengangguk-angguk. Ketika ia kemudian memandangi patung itu lagi, maka ia pun berkata, aku akan menentukan tempat yang paling baik bagi patung ini. Patung ini sesuai dengan wujudnya sebagai perlambang kewadagan, akan aku tempatkan di tempat yang paling banyak didatangi oleh para prajurit. Tidak hanya di halaman salah satu barak, tetapi jika mungkin di tempat lain yang lebih baik. Ampun Sri Maharaja, berkata Panglima prajurit itu. Jika demikian bagaimana jika patung itu ditempatkan di arah-arah tempat para prajurit melakukan geladi perang? Sri Maharaja mengangguk-angguk. Namun kemudian katanya, batu itu adalah batu yang sangat berharga. Apakah batu itu tidak akan diambil orang jika ditempatkan di arah-arah terbuka tempat para prajurit melakukan geladi perang? Panglima itu mengerutkan keningnya. Dengan nada berat ia berkata, ditugaskan kepada para prajurit untuk menjaganya. Didirikan gardu bagi mereka yang khusus menjaga patung itu. Sri Maharaja Singasari mengangguk-angguk.
Dengan nada dalam ia berkata, "Aku sependapat. Akan didirikan sebuah gardu yang khusus untuk menjaga patung itu di arah-arah tempat para prajurit menempa diri. Meskipun tempat itu tidak akan sama nilainya dengan tempat-tempat khusus bagi kegiatan rohani, namun tempat itu akan dapat menjadi tempat yang memberikan kebanggaan bagi Singasari jika mereka memang benar mengakui kesatuan rasa dan pikir dari para pemimpinnya." "Jika demikian, maka titah Sri Maharaja hamba tunggu," sahut Panglima itu. Sri Maharaja berpikir sejenak. Ia pun kemudian berpaling kepada Ratu Anggabaya sambil berdesis. "Apakah pendapatmu?" "Hamba sependapat dengan Sri Maharaja," jawab Ratu Anggabaya. Sri Maharaja mengangguk-angguk. Kemudian katanya kepada Panglima prajurit Singasari itu, "Perintahkan untuk membangun sebuah gardu yang pantas. Alas dari patung yang besar dan berat itu. Jika semuanya sudah siap, maka akan diadakan upacara peresmian patung itu sebagai kebanggaan dan lambang persatuan rakyat Singasari. Semuanya harus siap dalam waktu dekat, sehingga anak-anak muda itu tidak menunggu terlalu lama di sini." Demikianlah, ketika kemudian Sri Maharaja meninggalkan tempat patung yang besar itu bersama Ratu Anggabaya, maka Panglima itu pun telah berusaha untuk mendengarkan pendapat Mahisa Agni dan Witantra sebagai orang-orang tua yang memiliki pengaruh yang besar di Singasari. Ternyata bahwa Mahisa Agni dan Witantra tidak mempunyai terlalu banyak pendapat. Mereka hanya memberikan beberapa keterangan tentang patung itu sebagaimana yang mereka ketahui. Alas patung itu memang harus kuat sehingga patung itu lambat laun tidak akan semakin dalam terperosok ke dalam tanah. Sedangkan menurut mereka, gardu itu jangan terlalu dekat dengan patung yang akan ditempatkan di arah-arah itu agar tidak mengganggu pandangan dan mengurangi keindahan wujudnya. "Terima kasih," berkata Panglima itu. "Aku akan melakukannya. Dalam waktu dekat, gardu itu tentu sudah jadi. Alas itu pun akan segera siap pula, sehingga patung itu akan segera pula dapat ditempatkan." Demikianlah, maka sejenak kemudian patung itu pun telah ditutup kembali. Panglima itu bergegas pula meninggalkan tempat itu. Ia harus segera mulai merencanakan pembangunan sebuah gardu yang khusus yang tentu saja harus sesuai dengan nilai patung yang dipahat dari batu yang berwarna kehijau-hijauan itu. Jika rencana itu kemudian disetujui Sri Maharaja, maka pembangunannya pun harus segera dilakukan pula. Dengan demikian maka Mahisa Murti dan Mahisa Pukat harus berada di Singasari untuk waktu yang agak lama bersama orang-orangnya. Namun mereka selama berada di Singasari telah mendapat tempat dan kelengkapan yang lain dengan sebaik-baiknya. Dalam pada itu, maka Panglima prajurit Singasari itu pun telah menyiapkan sebuah rencana yang mapan dalam waktu dekat. Ketika rencana itu ditunjukkan kepada Sri Maharaja, maka Sri Maharaja pun telah sependapat. Tidak banyak perubahan yang diberikan oleh Sri Maharaja. Hanya beberapa bagian dari gardu yang besar itu telah diberinya sayap, sehingga dengan demikian maka gardu itu bukan saja merupakan tempat untuk para prajurit yang menjaga patung itu, tetapi juga merupakan tempat yang cukup luas untuk beristirahat bagi para prajurit yang sedang berlatih. Dari tempat itu, mereka dapat melihat patung itu dengan jelas. Dengan persetujuan Sri Maharaja, maka pembangunan gardu itu pun segera dilaksanakan. Tetapi untuk itu Sri Maharaja mengisyaratkan bahwa bahannya bukan batu, tetapi kayu. Kecuali untuk alasnya dan umpak tiang-tiangnya. Panglima itu telah memanggil sejumlah tukang kayu yang mumpuni. Mereka harus menyelesaikan gardu itu dalam waktu yang secepat-cepatnya. Dalam pada itu, Mahisa Murti dan Mahisa Pukat yang harus menunggu penyelesaian dari alas patung dan gardu itu, mempunyai waktu untuk mengunjungi ayahnya atas izin Mahisa Agni. Bahkan atas permintaan Mahisa Agni, maka Mahendra pun telah diundang untuk datang ke Singasari, menyaksikan nanti pada saatnya peresmian patung yang ditempatkan di arah-arah tempat para prajurit Singasari berlatih. Ketika semuanya sudah hampir siap, maka sampailah saatnya untuk merencanakan pula cara menempatkan patung di atas alasnya yang terbuat dari batu. Hal itu ternyata bukan satu pekerjaan yang mudah. Patung itu sangat berat, sehingga tidak mungkin untuk dapat diangkat. Karena itu maka diperlukan cara yang paling tepat untuk melakukannya. Kita harus mempunyai kekuatan yang sangat besar untuk dapat mengangkat patung itu. Kita memerlukan pula kayu-kayu yang besar dan panjang di atas alas patung itu, berkata Mahisa Agni. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat pun telah tanggap. Memang cara yang dapat ditempuh adalah cara sebagaimana dikatakan oleh Mahisa Agni itu.
Karena itu, kepada Panglima Prajurit Singasari itu Mahisa Murti telah mengajukan rencananya pula untuk menempatkan patung yang besar dan berat itu. Diperlukan 4 atau 5 batang balok yang besar dan kukuh. Kemudian sebuah belandar balok kayu yang bulat dan kuat pula. Tampar-tampar dari serat nanas dan lembu-lembu penarik pedati itu, berkata Mahisa Murti. Panglima itu pun mengerti rencana itu. Karena itu, maka ia pun harus mengusahakannya. Pada saat yang ditentukan, maka segala-galanya telah disiapkan. Pada saat gardu yang besar itu hampir selesai, maka segala sesuatunya untuk memasang patung itu pun telah siap pula. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat pun telah menyiapkan patungnya pula untuk dibawa ke arah-arah. Setelah patung itu dilihat oleh Sri Maharaja, maka rasa-rasanya kerudung itu bukan lagi harus dipertahankan mati-matian. Namun demikian ketika kemudian patung itu dibawa ke arah-arah, maka kerudung itu masih juga menutupinya. Ketika patung itu mulai bergerak dari bagian belakang Istana Singasari, maka arah-arah yang cukup luas itu telah diberi gawar, sehingga tidak lagi seorang pun yang tidak berkepentingan dapat masuk. Di bagian-bagian yang terbuka telah dijaga oleh prajurit-prajurit bersenjata. Namun ketika pedati yang membawa patung itu mulai bergerak keluar istana, maka sebuah iring-iringan yang semakin lama menjadi semakin panjang telah mengikutinya. Namun ketika pedati itu memasuki arah-arah, maka orang-orang yang mengiringi harus tinggal di luar gawar. Hanya mereka yang memang mengawal patung itulah yang boleh memasuki arah-arah. Para pengawal yang mengikuti perjalanan patung itu dari Padepokan Suryantal. Ternyata bahwa hari itu, patung itu masih belum dapat diangkat dan dipasang di tempat yang telah disediakan. Masih harus dilakukan beberapa persiapan lagi. Karena itu, maka Mahisa Murti dan Mahisa Pukat masih harus menjaga dan mengawasi patung itu sampai saatnya patung itu dipasang dan siap untuk diresmikan. Karena itu maka malam itu Mahisa Murti dan Mahisa Pukat serta para pengawal yang menyertainya tidak lagi tidur di ruang yang hangat di istana. Tetapi mereka tidur di gardu bersayap yang besar yang ada di arah-arah itu, meskipun gardu itu masih dalam tataran penyelesaian. Namun hal itu tidak menjadi persoalan. Bahwa mereka masih berada di bawah atap ternyata masih cukup baik dibandingkan jika mereka harus bermalam di pategalan-pategalan atau bahkan di padang rumput sekalipun. Seperti yang direncanakan, maka peresmian dari patung itu akan dilakukan oleh Sri Maharaja di Singasari sepekan mendatang. Karena itu, maka semua orang harus bekerja keras sehingga pada saat yang telah ditentukan, tidak lagi mengecewakan. Pekerjaan yang masih meragukan penyelesaiannya telah dikerjakan siang dan malam sehingga para petugas yakin bahwa sepekan lagi, semuanya sudah siap. Karena itulah, maka arah-arah itu siang dan malam seakan-akan tidak pernah menjadi lengang. Di malam hari, di beberapa tempat terpasang obor-obor besar untuk menerangi para pekerja yang sibuk. Sebenarnya lah Mahisa Murti dan Mahisa Pukat pun sudah mulai merasa gelisah. Jika usahanya memasang patung itu gagal diselesaikan dalam 5 hari, maka segalanya akan menjadi kacau. Karena itu, maka dalam kegelisahan itu Mahisa Murti berkata, besok kita harus sudah dapat menyiapkan semua peralatan yang diperlukan. Yang ada ini ternyata baru sebagian. Kita belum mempunyai tali-tali yang kita perlukan untuk menarik batu itu. Bukankah kita sudah menyampaikan semua kebutuhan kita, sahut Mahisa Pukat. Tetapi ternyata masih juga ada yang terlambat. Biarlah besok kita sampaikan lagi kekurangan itu, berkata Mahisa Murti. Namun kita besok sebaiknya mulai dengan kerja yang dapat kita lakukan. Mahisa Pukat mengangguk-angguk. Katanya, aku sependapat. Apapun yang dapat kita lakukan, besok kita akan melakukannya. Sepekan itu pada saatnya akan terasa terlalu singkat. Demikianlah, maka malam itu Mahisa Murti harus tidak dalam keadaan yang kurang tenang. Setiap kali ia dibayangi oleh waktu yang tinggal sepekan. Namun agak berbeda dengan Mahisa Pukat, ia merasa bahwa apapun yang dipikirkannya, namun tidak ada pilihan lain bahwa besok mereka baru dapat mulai berbuat sesuatu. Sementara itu, para pengawal yang ikut dari Padepokan Suryantal pun telah tertidur nyenyak. Demikian juga kedua orang prajurit yang telah memahat patung itu. Tetapi menjelang pagi Mahisa Murti pun sempat juga tidur beberapa lama. Ketika fajar menyingsing, maka mereka pun telah terbangun pula. Di bagian lain dari arah-arah itu, beberapa pekerja masih juga sibuk menyelesaikan pintu gerbang arah-arah itu.
Sedangkan di sisi yang lain, beberapa puluh pekerja menyelesaikan pagar kayu yang tidak terlalu tinggi di seputar arah-arah itu. Beberapa buah obor masih terpasang, sementara langit menjadi semakin merah. Mahisa Murti, Mahisa Pukat, dua orang pemahat patung itu dan para pengawal yang lain pun segera membenahi diri. Mereka telah pergi ke sungai terdekat untuk mandi. Demikian matahari terbit, maka mereka pun telah bersiap-siap untuk mulai dengan kerja mereka. Hari mereka telah susut satu lagi, sehingga waktu yang tersedia itu tinggal 4 hari. Dengan bahan-bahan yang ada, maka Mahisa Murti dan Mahisa Pukat telah mulai mempersiapkan peralatan yang akan dipergunakan untuk memasang patung yang besar itu. Dengan bantuan batang-batang kayu yang besar yang dipasang tegak saling bersandar dengan belandar sebuah balok yang bulat, maka mereka akan mengangkat patung itu, kemudian pedati itu harus digeser sehingga patung itu akan dapat diletakkan di tanah. Kemudian dengan tenaga manusia patung itu diangkat dengan beberapa utas tali dan kayu-kayu panjang untuk memikul patung yang besar itu. Patung itu kemudian akan diangkat dan digantungkan dengan bantuan alat yang sama dan perlahan-lahan diletakkan di atas alas yang terlalu tinggi jika dilakukan langsung dari bahu para pemikulnya. Namun agaknya mereka memang masih harus menunggu tambang serat nanas yang mereka butuhkan. Ternyata bahwa setelah matahari naik di atas pepohonan, barulah tambang serat nanas itu diterima oleh Mahisa Murti dan Mahisa Pukat. Dengan demikian, maka mereka pun mulai dengan kerja sepenuhnya. Bersama-sama para pengawal yang mengiringkan patung itu dari padepokan Suryantal mereka telah mendirikan balok-balok kayu yang besar dan panjang. Untunglah bahwa kita datang bersama beberapa orang, desis Mahisa Pukat. Iya, pemahat itulah yang menjawab. Meskipun di sini banyak orang, tetapi agaknya mereka mempunyai kesibukan sendiri-sendiri. Tetapi seandainya kita tidak membawa banyak kawan, maka aku akan dapat memanggil kawan-kawanku dari kesatuanku. Kau memerlukan izin untuk itu, berkata Mahisa Pukat. Tentu, jawab pemahat yang juga prajurit Singasari itu. Tetapi untuk kerja besar seperti ini, mereka tentu akan mendapat izin. Tetapi sekarang agaknya kita belum memerlukannya, berkata Mahisa Murti. Prajurit itu mengangguk-angguk. Sementara itu, maka ia pun telah ikut bekerja keras untuk mengangkat patung itu dan kemudian menyingkirkan pedati yang besar dan meletakkan patung itu ke tanah. Semakin tinggi matahari, maka kerja di arah itu pun menjadi semakin riuh. Semua bagian yang belum selesai, telah dikerjakan dengan mengerahkan tenaga sebanyak-banyaknya. Siang dan malam. Namun Panglima Prajurit Singasari agaknya yakin bahwa semuanya akan dapat diselesaikan dengan baik. Pintu gerbang, pagar keliling sebagaimana gawar yang terentang. Gardu bersayap yang besar dan alas bagi patung yang berat itu. Sementara itu Mahisa Murti dan Mahisa Pukat pun telah bekerja keras pula. Namun baru sesaat setelah matahari melewati puncaknya, patung batu itu terangkat. Beberapa orang kemudian menarik pedati yang besar beberapa langkah maju. Dengan tambang-tambang serat nanas patung itu bagaikan diayun-ayunkan. Perlahan-lahan patung itu diturunkan sehingga akhirnya terletak di atas tanah. Namun mereka harus memindahkan balok-balok itu dekat dengan alas yang sudah disediakan sebelumnya. Kemudian mendirikan lagi balok-balok kayu yang besar dan panjang saling bersandar untuk membuat 2 kaki bagi gantungan tali-tali yang akan mengangkat patung itu pada belandar yang bulat dan besar. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat menyadari bahwa mereka tidak akan dapat menempatkan patung mereka pada hari itu. Demikian mereka selesai dengan mendirikan balok-balok hari itu, maka hari akan menjadi gelap. Namun Mahisa Murti dan Mahisa Pukat belum menganggap perlu bekerja di malam hari. Karena itu, di malam hari Mahisa Murti, Mahisa Pukat dan orang-orangnya sempat beristirahat di dalam gardu yang besar itu. Meskipun tanpa alas, mereka dapat tidur dengan nyenyak karena kelelahan. Setelah mandi di sungai dan makan malam, maka mereka pun telah berbaring silang melintang di atas lantai batu tanpa alas. Bahkan dalam waktu singkat mereka pun telah tertidur. Hanya Mahisa Murti dan Mahisa Pukat yang masih keluar lagi dari gardu yang besar itu untuk melihat-lihat patung yang sudah siap untuk diangkat besok. Karena di pintu gerbang dan di seputar arah-arah itu Mahisa Murti dan Mahisa Pukat melihat orang-orang yang bekerja di bawah sinar obor, maka ia pun tidak mencemaskan patung batunya. Tentu tidak mungkin ada orang yang dapat mengambil patung batu sebesar itu tanpa dilihat oleh para pekerja atau oleh para petugas yang menunggui kerja itu.
Dengan demikian maka Mahisa Murti dan Mahisa Pukat pun kemudian telah kembali ke gardu untuk ikut berbaring pula di antara para pekerja. Bahkan sejenak kemudian mereka pun telah tertidur nyenyak. Sebelum matahari terbit, Mahisa Murti dan Mahisa Pukat pun telah bersiap pula. Mereka telah menengok patung batu di luar. Ketika mereka melihat patung batu itu tidak terganggu apapun juga, maka mereka pun telah pergi ke sungai. Beberapa saat kemudian barulah orang-orangnya menyusul bergantian. Sementara itu Mahisa Murti dan Mahisa Pukat pun telah selesai berbenah diri. Mereka pun kemudian telah menunggui patungnya bersama kedua pemahatnya untuk memperhitungkan cara yang paling baik untuk memasang patung itu pada alasnya. Demikian matahari terbit, maka kerja pun telah dimulai lagi. Mereka sadar bahwa sisa kesempatan mereka tinggal 3 hari lagi. Namun jika tidak ada hambatan apapun juga, patung itu akan terpasang selambat-lambatnya besok. Sebenarnya lah Mahisa Murti dan Mahisa Pukat itu pun telah bekerja keras. Dengan seluruh tenaga yang ada, mereka telah mengusung patung itu dengan meletakkannya dekat sekali dengan alas yang telah disediakan. Sejenak mereka memikirkan cara yang paling baik untuk melaksanakan rencana mereka. Meskipun sebelumnya mereka telah membuat perhitungan-perhitungan, namun di saat terakhir mereka harus menilai kembali apakah perhitungan mereka itu dapat diterapkannya. Ternyata Mahisa Murti dan Mahisa Pukat yakin bahwa mereka akan berhasil. Patung itu harus terletak di tempatnya sekarang. Kita akan bekerja terus sampai patung itu berada di tempatnya meskipun hari menjadi gelap. Kita akan mempergunakan obor-obor. Demikian patung itu berada di tempatnya, kita akan beristirahat. Besok kita tinggal mengerjakan penyelesaiannya. Semakin tinggi matahari, maka arara itu pun menjadi semakin riuh. Prajurit berkuda telah berada pula di dalam arara itu. Mereka berada di sebelah menyebelah gardu yang bersayap di belakang patung. Di muka serambi depan gardu yang dihiasi dengan janur kuning itu, ditempatkan sebuah alas yang agak tinggi, tempat Sri Maharaja dan Ratu Angabaya akan berdiri. Ketika saatnya tiba, maka 2 orang penunggang kuda telah memasuki pintu gerbang arara itu. Kepada pemimpin pasukan yang ada di arara itu, diberitahukan bahwa Sri Maharaja dan Ratu Angabaya akan segera datang. Laporan itu pun diteruskan kepada Panglima Prajurit Singasari yang langsung memberikan perintah-perintah kepada para senopati untuk menyiapkan diri. Sri Maharaja dan Ratu Angabaya sudah berada di perjalanan menuju ke tempat upacara ini, perintah Panglima itu. Karena itu segala sesuatunya supaya disiapkan. Sejenak kemudian, telah terdengar pula suara sangkakala meskipun masih agak jauh. Pertanda bahwa iring-iringan Sri Maharaja sudah menghampiri tempat upacara. Bende pun kemudian dibunyikan. Semua unsur yang ada di arara itu benar-benar telah siap menyambut kedatangan Sri Maharaja dan Ratu Angabaya. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat menjadi berdebar-debar pula. Di sebelah menyebelah pintu gerbang nampak umbul-umbul yang tinggi bagaikan menggapai awan. Sementara itu, rontek dan kelebet telah dipasang di beberapa tempat di seputar arara itu. Beberapa saat lamanya mereka menunggu. Ketika mereka mendengar suara sangkakala menjadi semakin dekat, para prajurit pun benar-benar telah bersiap. Sebentar kemudian, maka iring-iringan pun mulai mendekati pintu gerbang. Namun tunggul kebesaran, rontek dan kelebet telah pula menyemarakkan iring-iringan itu. Beberapa orang yang menjadi paruh perjalanan telah memasuki pintu gerbang. Kemudian Sri Maharaja dan Ratu Angabaya yang masing-masing berada di punggung kuda. Di belakang mereka, beberapa kelompok pasukan pengawal telah memasuki pintu pula dengan pertanda kebesaran masing-masing. Tunggui pertanda kesatuan dan kelebet ciri dari pasukan mereka. Pada saat Sri Maharaja memasuki arah-arah, maka sorak pun meledak bagaikan hendak meruntuhkan langit. Rakyat kota raja menyambut Maharaja yang diagungkan dengan gelora yang melonjak-lonjak. Demikianlah, maka setelah Sri Maharaja dan Ratu Angabaya hadir dan berdiri di atas panggungan kecil di depan serambi gardu di arah-arah itu, maka upacara pun segera dimulai. Tekanan upacara itu lebih banyak diarahkan pada upacara keprajuritan. Sehingga Sri Maharaja dan Ratu Angabaya bertindak dan bersikap sebagai Panglima Agung dari seluruh kekuatan yang ada di Singasari. Sesaat kemudian, maka upacara pun dimulai. Yang tampil dalam upacara itu sebagian besar adalah para Panglima dan Senapati. Beberapa orang pemimpin pemerintahan dan para keluarga istana. Upacara yang megah pun kemudian berlangsung. Diwarnai oleh gelora gejolak jiwa para prajurit Singasari.
Dalam kesempatan itu, Sri Maharaja telah menyampaikan sesorah pendek. Sedikit saja, namun menyentuh hati setiap prajurit Singasari dari pasukan yang manapun. Dengan singkat Sri Maharaja menyebut patung yang terselubung itu. Satu perlambang yang justru merupakan beban tanggung jawab baginya. Satu ikatan yang harus kami pertahankan sampai akhir hayat kami. Semoga dapat menjadi perlambang kekebalan ikatan jiwa kami yang menjadi tuntunan kesatuan seluruh Singasari, berkata Sri Maharaja kepada para panglima, senapati, pemimpin pemerintahan dan mereka yang hadir di arara itu. Akhirnya sampailah saatnya, Sri Maharaja dan Ratu Angabhaya membuka selubung dari patung yang besar itu. Ketika sorak membahana bagaikan memecahkan langit, dua orang yang berdiri di antara mereka yang menyaksikan upacara itu di luar dinding ara-ara, memperhatikan dengan sungguh-sungguh. Perlahan-lahan selubung patung itu tersingkap. Perlahan-lahan pula patung yang besar yang terbuat dari batu yang berwarna kehijauan itu muncul. Ara-ara itu bagaikan diguncang gempa ketika akhirnya selubung itu terbuka seluruhnya. Sebuah patung yang melukiskan sepasang ular naga dalam satu sarang. Demikian rumitnya, namun memancarkan gelora yang memuat pancaran kesatuan dan sifat kesatria dari kedua orang yang memegang pimpinan tertinggi di Singasari. Kedua orang yang memperhatikan saat-saat yang penting itu, mengangguk-angguk. Seorang di antara mereka berkata, "Bukan main. Bukan saja pahatannya yang menyentuh, tetapi bahannya adalah batu yang sangat mahal." Dari mana mereka mendapatkan batu itu? Desis yang lain. Itulah yang aku cari. Aku mendengar cerita tentang batu yang jatuh dari langit di satu tempat yang tidak aku ketahui. Sekarang batu itu sudah berada di sini dalam wujud sebuah patung yang sangat baik, berkata orang yang pertama. Kawannya mengangguk-angguk. Katanya, jika demikian batu itu tentu sangat berharga. Kenapa mereka menempatkannya di arara terbuka seperti ini? Itulah sebabnya maka dibuat pula bangunan itu. Di dalam bangunan itu tentu akan ditempatkan sekelompok prajurit yang bertugas bergantian menjaga batu itu, jawab yang pertama. Untuk selama-lamanya, bertanya yang lain. Agaknya memang demikian, jawab orang yang pertama. Namun akhirnya mereka akan menjadi lengah juga. Kawannya mengangguk-angguk. Bagaimanapun juga ketatnya pengawasan atas batu itu, namun pada satu saat, para prajurit Singasari tentu akan lengah juga. Apalagi jika tidak seorang pun yang pernah mengusiknya, sehingga para prajurit Singasari menganggap bahwa tidak akan pernah ada orang yang berniat buruk atas batu itu. Untuk beberapa saat lamanya kedua orang itu menyaksikan upacara yang berlangsung. Dalam upacara selanjutnya, maka diperkenalkan pula dua orang prajurit Singasari yang menjadi pemahat patung itu bersama dua orang padepokan Suryantal yang membantunya. Kemudian diperkenalkan pula dua orang anak muda yang mempunyai gagasan serta yang memiliki batu itu. Tepuk tangan yang gemuruh menyambut kehadiran mereka di dekat patung batu yang sudah terbuka itu. Bagaimana anak-anak itu mendapatkan batu yang sangat berharga itu? Agaknya mereka tidak mengerti bahwa batu itu termasuk batu berharga. Jika mereka tahu, maka mereka tidak akan membuatnya menjadi patung dan mempersembahkannya kepada Sri Maharaja, berkata seorang di antara keduanya. Alangkah bodohnya, sahut yang lain. Jika mereka tahu, maka mereka tentu akan sangat kecewa. Kawannya tertawa. Katanya, ada juga baiknya kedua anak-anak itu tahu betapa tinggi nilai batu itu. Namun kedua orang itu terkejut ketika diberitahukan bahwa kedua anak muda itu adalah adik Mahisa Bungalan yang telah diangkat dan diwisuda menjadi aku di Sangling. Adik Mahisa Bungalan, desis salah seorang dari keduanya. Kenapa? Bertanya yang lain. Kau tahu bahwa Mahisa Bungalan adalah anak Mahendra, jawab orang itu. Kenapa dengan Mahendra? Bertanya yang lain. Ia adalah seorang pedagang wesi aji dan batu-batu berharga. Selain permata juga batu akik dan sebangsanya. Mustahil bahwa ia tidak mengetahui nilai dari batu itu, jawab orang itu dengan nada tinggi. Selebihnya Mahendra adalah orang yang memiliki ilmu yang sangat tinggi. Mahisa Bungalan pun memiliki ilmu yang tinggi pula sehingga ia mampu menempuh pendadaran untuk menjadi aku di Sangling. Yang lain mengangguk-angguk. Katanya, adalah kebetulan bahwa Mahisa Bungalan itu sudah berada di tempat yang jauh. Bahkan mungkin kedua anak muda itu pun tidak akan menunggui patungnya. Seandainya mereka menungguinya, maka mereka tentu tidak memiliki kemampuan ilmu sebagaimana ayahnya.
Aku kira memang tidak, jawab orang itu. Sejenak keduanya saling berdiam diri. Mereka melihat upacara itu sampai ke taraf terakhir ketika doa telah dipanjatkan kepada Yang Maha Agung. Sebenarnya lah bahwa sejenak kemudian, upacara pun telah berakhir. Sri Maharaja dan Ratu Angabaya telah meninggalkan panggungan dan naik ke atas punggung kuda. Pasukan pengawal telah mendahului meninggalkan tempat itu. Tetapi mereka berhenti di pintu gerbang, menunggu Sri Maharaja. Segala macam pertanda kebesaran sebagian mendahului Sri Maharaja, namun sebagian berada di belakang mereka. Perlahan-lahan iring-iringan itu meninggalkan ara-ara diantar oleh sorak rakyat yang berada di luar dinding rendah yang mengelilingi ara-ara itu. Namun ketika iring-iringan itu menjadi semakin jauh, maka orang-orang yang berada di luar dinding itu pun berangsur berkurang. 1-2 di antara mereka meninggalkan tempat itu. Namun berurutan semakin lama semakin banyak. Sehingga jumlah mereka berdesakan itu pun menjadi cepat susut. Para prajurit dan mereka yang mengikuti upacara pun telah berangsur meninggalkan tempat itu pula. Kesatuan-kesatuan yang ikut dalam upacara pun telah kembali ke kesatuan masing-masing. Prajurit berkuda pun telah keluar pula dari arara itu. Beberapa saat kemudian, maka arara itu pun telah ditinggalkan oleh sebagian besar dari mereka yang baru saja meramaikan upacara itu. Namun sekelompok kecil prajurit masih tetap tinggal. Mereka adalah orang-orang yang mendapat giliran pertama menjaga patung itu. Di samping kelompok itu, Mahisa Murti dan Mahisa Pukat pun masih tetap tinggal pula di tempat itu. Demikian pula orang-orang Suryantal yang datang bersamanya. Ketika arara itu benar-benar telah menjadi lengang, maka Mahisa Murti dan Mahisa Pukat pun telah berbicara dengan perwira yang memimpin para prajurit yang bertugas itu. Kami bertugas di sini selama 3 hari, berkata perwira itu. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat mengangguk-angguk, sementara perwira itu berkata lebih lanjut. Tetapi rasa-rasanya menyenangkan mendapat tugas yang baru ini. Kami dapat tinggal di gardu yang besar dengan halaman yang sekian luasnya. Kami dapat memanfaatkan ara-ara ini untuk mengadakan latihan perang watang berkuda. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat mengangguk-angguk. Bahkan katanya kemudian, hari ini kami, sekelompok orang dari Suryantal akan ikut menunggui patung ini. Bahkan jika diizinkan selama kami masih akan tinggal di Singasari ini untuk beberapa hari. Ah, bukankah kalian mendapat tempat yang baik di istana, sahut perwira itu. Tetapi rasa-rasanya kami akan merasa lebih senang di sini, dekat dengan patung itu. Beberapa hari lagi kami akan meninggalkan patung itu di sini, sementara kami kembali ke Padepokan. Perwira itu mengangguk-angguk. Sementara kedua orang prajurit yang telah memahat patung itu pun berkata, hari ini aku juga masih belum akan kembali ke kesatuanku. Ternyata tidak ada yang berkeberatan dengan permohonan Mahisa Murti dan Mahisa Pukat untuk berada di ara-ara bersama sekelompok orang-orang padukuhan Suryantal. Namun mereka tidak dapat menempatkan pedati dan lembu-lembu mereka di ara-ara itu, sehingga pedati dan lembu-lembu itu masih tetap berada di belakang istana. 2 orang yang bertugas memelihara lembu-lembu itu setiap hari hilir mudik ke kandang yang disediakan bagi lembu-lembu itu, sementara rumput bagi makanan lembu itu telah sekaligus disediakan oleh para pemelihara kuda dan lembu di Istana Singasari. Beberapa hari Mahisa Murti dan Mahisa Pukat berada di Singasari. Ternyata mereka bukan saja sekedar memenuhi keinginan para pemimpin di Singasari, termasuk Panglima Prajurit Singasari, namun keduanya mempergunakan saat-saat itu untuk menunaikan pewarisan ilmu mereka dari ayahnya yang khusus datang ke Singasari. Atas tuntunan ayahnya pula maka Mahisa Murti dan Mahisa Pukat telah meramu segala macam ilmu yang ada di dalam dirinya, sehingga mereka benar-benar telah menjadi anak-anak muda yang perkasa. Dalam hal ilmu yang semakin mapan, maka Mahisa Agni dan Witantra pun telah berusaha untuk membantu pula. Hanya karena keduanya sudah menjadi semakin tua, maka yang dapat diberikan oleh keduanya pun menjadi semakin terbatas, sebagaimana keterbatasan kemampuan manusia. Betapa tinggi ilmunya, namun pada saatnya mereka memang harus mengakui satu kenyataan tentang dirinya. Bahkan mereka yang dapat mengeterapkan ilmu yang sudah jarang dimiliki, bahwa seseorang dapat mempertahankan wujud kemudaannya, namun pada akhirnya mereka tidak juga dapat menghindar dari batas. Dengan demikian, maka kehadiran Mahisa Murti dan Mahisa Pukat bukan saja sekedar menyerahkan patung yang sangat berharga itu, tetapi juga berarti bagi mereka berdua. Ara-ara yang luas itu merupakan tempat latihan yang sangat baik bagi mereka di malam hari,
sehingga hampir tidak ada yang sempat memperhatikannya. Para prajurit Singasari yang mendapat giliran bertugas, tidak pula mampu menangkap apakah sebenarnya yang dilakukan oleh kedua anak muda di belakang gardu bersayap yang besar itu. Sehingga karena itu mereka tidak terlalu banyak mengikutinya. Sebenarnya lah bahwa yang dilakukan oleh Mahisa Murti dan Mahisa Pukat di belakang gardu itu, di bawah tuntunan ayahnya Mahendra dan kedua pamannya Mahisa Agni dan Witantra, sekedar mengurai, meramu dan menilai kembali segala sesuatunya yang telah menjadi kekayaan ilmu Mahisa Murti dan Mahisa Pukat. Namun jika mereka ingin melihat hasil ramuan itu, serta usaha mereka untuk membuat ilmu yang ada di dalam diri mereka dapat saling mengisi dan mengangkat, maka mereka telah pergi ke tempat yang terasing dari sentuhan kaki manusia. Tetapi mereka tidak dapat terlalu lama berada di Singasari. Meskipun para pemimpin di Singasari masih mempersilahkan mereka tinggal, namun setelah lebih dari 2 pekan, maka Mahisa Murti dan Mahisa Pukat pun merasa telah terlalu lama meninggalkan padepokannya. Apalagi ketika mereka merasa bahwa ilmunya telah menjadi semakin utuh. Maka mereka pun merasa bahwa sudah waktunya untuk kembali ke padepokan. Mereka masih memerlukan waktu beberapa lama untuk membuat ilmu mereka yang hampir utuh itu menjadi mapan dan apalagi benar-benar menjadi utuh bulat. Karena itu, maka mereka pun telah bersiap-siap untuk meninggalkan Singasari. Malam itu juga Mahisa Murti dan Mahisa Pukat telah berbicara dengan Mahendra, Mahisa Agni dan Witantra, bahwa keduanya akan segera minta diri kembali ke padepokan Suryantal. Kami sudah merasa bahwa bekal kami sudah semakin lengkap. Ilmu yang kami sadap dari beberapa sumber telah menjadi luluh di dalam diri kami. Mudah-mudahan kami akan dapat membuatnya semakin mapan dan kami benar-benar memiliki yang terbaik dari setiap kemungkinan bagi kami, berkata Mahisa Murti. Ketiga orang tua itu mengangguk-angguk. Sementara Mahisa Pukat pun berkata, untuk itu agaknya akan dapat kami lakukan di padepokan. Iya, jawab Mahendra. Aku pun yakin bahwa kalian akan dapat menyelesaikannya tataran terakhir itu tanpa orang lain. Dengan demikian, maka kalian berdua akan menjadi orang yang memiliki bekal yang lengkap. Selanjutnya segala sesuatunya terserah kepada kalian. Apakah kalian akan mengarahkan ilmu kalian bagi kebaikan atau sebaliknya? Apakah ilmu kalian akan menjadi alat untuk menyatakan kasih sayang dengan melindungi kelemahan atau sebaliknya menjadi pancaran kebencian dan nafsu ketamakan? Mahisa Murti dan Mahisa Pukat menundukkan kepalanya. Sementara itu ayahnya berkata pula, mungkin hal seperti itu sudah aku ucapkan berpuluh kali. Tetapi aku tidak akan jemu-jemunya mengucapkannya, agar kalian selalu ingat, di mana kalian berpijak. Kedua anak muda itu tidak menjawab. Mereka memang sudah beberapa kali mendengar pesan ayahnya. Namun mereka pun sama sekali tidak merasa jemu. Setiap kali mereka mendengar, maka rasa-rasanya ketahanan jiwa mereka pun telah dikuatkan. Kesadaran mereka tentang diri mereka di hadapan Yang Maha Agung pun menjadi semakin tebal karenanya. Mahisa Agni dan Witantra pun telah memberikan beberapa pesan pula, sehingga rasa-rasanya jiwa kedua anak muda itu telah dipenuhi oleh pengertian tentang baik dan buruk. Namun demikian segala sesuatunya memang tergantung kepada mereka berdua. Demikianlah, maka kedua anak muda itu pun berniat untuk meninggalkan Singasari di dini hari 2 hari mendatang. Mereka masih mempunyai 1 hari untuk membenahi diri. Sebenarnya Sri Maharaja di Singasari dan Ratu Angabhaya, bahkan beberapa orang pemimpin yang lain masih menahan agar mereka dapat tinggal di Singasari lebih lama lagi. Bahkan beberapa orang senapati telah menawarkan agar keduanya bersedia untuk menjadi prajurit Singasari dalam kesatuan senapati itu. Namun Mahisa Murti dan Mahisa Pukat masih belum dapat menerimanya. Apakah kalian ingin menjadi prajurit di Sangling? Bertanya seorang senapati yang mengetahui bahwa keduanya adalah adik Mahisa Bungalan, aku Sangling. Namun kedua anak muda itu pun menggeleng. Mahisa Murti pun kemudian menjawab. Juga tidak. Kami masih ingin mengumpulkan bekal yang lebih baik bagi masa depan kami. Kami masih ingin mendapat pengalaman-pengalaman yang lebih berarti sebelum kami memasuki satu lingkungan yang mapan. Para senapati yang ingin menarik kedua anak muda itu ke dalam kesatuan masing-masing tidak dapat memaksa mereka. Agaknya kedua anak muda itu masih ingin melanjutkan pengembaraannya atau justru menetap beberapa lama di padepokan Suryantal yang sudah berubah isinya. Bahkan tawaran Panglima Prajurit Singasari pun terpaksa tidak dapat pula diterima oleh kedua anak muda.
Kami mohon maaf, berkata Mahisa Murti. Kami tidak tahu apakah di masa-masa datang kami akan menghadap untuk menyatakan diri memasuki dunia keprajuritan di Singasari. Dengan demikian, maka kedua anak muda itu benar-benar akan meninggalkan Singasari pada hari yang sudah direncanakan. Malam menjelang keberangkatan mereka, Panglima Prajurit Singasari masih menjamu keduanya bersama para pengikutnya dari Padepokan Suryantal. Hadir pula dalam perjamuan itu Mahendra, Mahisa Agni dan Witantra. Demikianlah, menjelang fajar, Mahisa Murti dan Mahisa Pukat telah bersiap. Sekali lagi mereka minta diri kepada para pemimpin yang memerlukan hadir mengantar keberangkatan mereka, termasuk Panglima Prajurit di Singasari, di samping Mahendra, Mahisa Agni dan Witantra. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat telah berangkat meninggalkan Singasari dari arah-arah, tempat patung batu yang berwarna kehijauan itu diletakkan. Sebelum matahari terbit, maka iring-iringan itu pun telah berangkat. Prajurit Singasari kakak beradik, yang telah memahat patung itu pun hadir pula di arah-arah. Memang terasa berat bagi Mahisa Murti dan Mahisa Pukat meninggalkan patung serta pemahatnya itu, tetapi bagi mereka hal itu merupakan satu keharusan. Kami titipkan pemeliharaan patung itu kepada kalian, berkata Mahisa Murti. Tentu, jawab pemahat itu. Kami akan memelihara patung itu sebaik-baiknya. Kaulah yang memahatnya, desis Mahisa Pukat. Maka kau tidak akan sampai hati melihat patung itu tidak terpelihara. Pemahat itu tersenyum. Katanya, aku akan memohon agar aku mendapat tugas terus-menerus untuk memelihara patung itu. Di samping pangkatku yang baru, mudah-mudahan aku mendapat tugas yang baru pula. Dalam pada itu, iring-iringan yang membawa kembali sebuah pedati yang besar itu pun semakin lama menjadi semakin jauh. Pedati yang besar itu ternyata tidak kosong. Sri Maharaja di Singasari telah memberikan beberapa hadiah kepada Mahisa Murti dan Mahisa Pukat serta orang-orangnya. Beberapa bungkus bahan pakaian, peralatan pertanian dan bahkan beberapa jenis senjata yang dapat dipergunakan bagi para penghuni Padepokan Suryantal. Perjalanan kembali ke Padepokan Suryantal tidak seberat saat mereka berangkat. Mereka tidak lagi membawa patung yang diselubungi yang justru telah menarik banyak perhatian. Meskipun yang kemudian mereka bawa juga terbungkus rapi, tetapi tidak terlalu nampak dari luar pedati yang besar itu. Ketika iring-iringan itu sampai ke kabuyutan yang bergejolak di saat mereka berangkat, maka seperti yang dikatakan oleh Mahisa Murti dan Mahisa Pukat, bahwa mereka akan singgah barang sebentar. Ternyata bahwa Ki Bekel yang terluka itu sudah berangsur baik. Nampaknya Ki Bekel tidak lagi merasa dirinya orang yang paling berkuasa. Sementara Ki Jagabaya pun telah mengakui segala kekeliruan langkahnya. Apalagi ia bukan orang yang berasal dari Kademangan itu sendiri. Di Kademangan itu, iring-iringan itu pun bermalam satu malam. Kemudian mereka melanjutkan perjalanannya yang masih panjang. Sebuah pedati, meski kosong sekalipun, tidak akan dapat berjalan lebih cepat lagi dari kecepatan seekor lembu yang berjalan. Beberapa orang yang melihat iring-iringan itu saat berangkat, ada yang menanyakan kepada para pengiring pedati, di mana benda yang berkerudung di atas pedati itu? Sudah laku, jawab seorang di antara para pengiring itu sambil tertawa. Yang bertanya ikut pula tertawa. Mereka mengerti bahwa benda yang berkerudung itu tentu bukan benda yang diperdagangkan. Demikianlah, maka perjalanan mereka kembali ke Padepokan Suryantal tidak mengalami hambatan sebagaimana saat mereka berangkat. Iring-iringan itu telah mendekati Padepokan Suryantal dengan selamat. Namun demikian Mahisa Murti dan Mahisa Pukat memang menjadi berdebar-debar, jangan-jangan sesuatu telah terjadi di padepokan yang telah mereka tinggalkan untuk waktu yang agak lama. Tetapi ternyata bahwa Padepokan Suryantal itu masih seperti saat ditinggalkannya. Tidak ada perubahan yang terjadi. Orang-orang yang ada di dalamnya adalah orang-orang yang ditinggalkannya beberapa saat yang lalu. Ketika orang-orang Suryantal itu mengetahui bahwa Mahisa Murti dan Mahisa Pukat serta para pengiringnya datang, maka mereka pun telah beramai-ramai menyongsong di pintu gerbang. Sejenak kemudian, maka iring-iringan itu pun telah memasuki pintu gerbang padepokan. Pedati yang besar, hampir memenuhi selebar pintu gerbang itu sendiri. Kegembiraan telah meliputi padepokan itu. Seperti anak-anak yang telah lama menunggu ayah ibunya yang pergi ke pasar. Mereka bukan saja gembira karena yang ditunggu telah datang. Tetapi mereka melihat, ada sesuatu yang menarik di atas pedati itu. Tetapi Mahisa Murti dan Mahisa Pukat tidak segera membuka kerudung di atas pedati itu.
Ia telah memberikan waktu kepada para pengiringnya untuk beristirahat. Namun Mahisa Murti dan Mahisa Pukat juga dengan sengaja mengganggu para penghuni padepokan itu yang terlalu ingin tahu apa yang telah dibawanya. Sebenarnya lah beberapa orang penghuni padepokan itu telah mengelilingi pedati itu dan memperbincangkan apa yang ada di atasnya. Tetapi baru sehari kemudian Mahisa Murti dan Mahisa Pukat telah mengumpulkan seluruh isi padepokan Suryantal. Kita akan membuka bersama-sama apa yang terbungkus di atas pedati itu, berkata Mahisa Murti. Semua orang memang ingin segera mengetahui apa yang ada di dalam pedati itu. Sebelum Mahisa Murti mulai membukanya, maka Mahisa Pukat telah berkata kepada penghuni padepokan itu. Yang kami bawa adalah hadiah dari Sri Maharaja di Singasari. Kami juga tidak tahu dengan pasti apa saja yang ada di dalam pedati itu, karena yang kami ketahui, tiba-tiba saja barang-barang itu sudah berada di sana. Kita akan segera melihat, berkata seorang yang tidak sabar. Itu dan memperbincangkan apa yang ada di atasnya. Mahisa Pukat tersenyum, sementara Mahisa Murti sudah ada di atas pedati. Tetapi Mahisa Murti justru membuat orang-orang itu semakin ingin tahu. Beberapa kali ia meraba kerudung benda-benda yang ada di atas pedati itu. Apa isinya? Seorang yang benar-benar tidak sabar berteriak. Ular, jawab Mahisa Murti. Ah, orang itu berdesah, sementara yang lain telah berkeringat pula. Baru kemudian sambil tertawa Mahisa Murti berkata. Baiklah. Aku akan membukanya. Orang-orang itu menjadi tegang. Yang pertama-tama dibuka oleh Mahisa Murti adalah sebuah bungkusan yang besar yang berisi bahan-bahan pakaian. Bukan saja bahan pakaian yang pantas dipakai oleh orang-orang padepokan tetapi bahan pakaian yang terlalu bagus bagi mereka. Beberapa orang menjadi tercengang-cengang melihat bahan-bahan pakaian itu. Namun mereka justru menjadi kurang berminat. Seorang yang berpakaian sederhana, bahkan kainnya telah nampak lusuh berkata kepada kawannya. Apakah aku pantas memakai pakaian dengan bahan seperti itu? Ah kau, sahut kawannya, katak pun akan menertawakanmu. Orang yang pertama itu mengerutkan keningnya. Tetapi ia berkata dengan dahi berkerut. Jangan menghina. Jika aku berpakaian dengan bahan seperti itu, maka aku tidak akan ada ubahnya seperti seorang bangsawan di Singasari, setidak-tidaknya bangsawan di Kediri, atau paling buruk seperti bangsawan di Pakuan Lemah Warah atau Sangling. Dan yang lebih buruk lagi seperti seorang kesatria dari padepokan Suryantal, sahut kawannya sambil tertawa. Beberapa orang yang mendengar pun tertawa pula, sementara Mahisa Murti berkata, hanya mereka yang memiliki darah kesatria yang pantas memakai pakaian dengan bahan seperti ini. Sedangkan menurut penilaianku, kalian adalah kesatria-kesatria sejati dari padepokan Suryantal. Beberapa orang saling berpandangan. Namun mereka justru menarik keningnya sambil berkata di dalam hati. Tentu aku tidak pantas memakainya. Karena orang-orang padepokan itu nampaknya tidak tertarik maka Mahisa Murti pun berkata. Baiklah. Aku akan membuka kerudung yang kedua. Orang-orang itu menjadi tegang. Namun Mahisa Murti dan Mahisa Pukat telah menyibakkan bahan-bahan pakaian yang bagi orang-orang padepokan itu terlalu mahal. Ketika mereka membuka kerudung yang kedua, maka tiba-tiba orang-orang padepokan itu bersorak. Mereka melihat alat-alat pertanian yang lebih baik dari yang mereka miliki. Meskipun di padepokan itu ada juga alat-alat pertanian yang baik, tetapi jumlahnya terlalu sedikit, sehingga tidak mencukupi untuk mengolah sawah padepokan yang semakin luas. Nah, kita akan dapat bekerja lebih baik, berkata salah seorang di antara mereka. Kawan-kawannya mengangguk-angguk. Namun seorang di antara mereka berdesis. Apalagi menurut dugaanmu yang satu lagi? Bahan makanan, jawab kawannya. Kan memelihara patung itu sebaik-baiknya. Orang yang bertanya itu pun mengangguk-angguk. Tetapi bahan makanan bukan merupakan hal yang menarik buat mereka. Karena itu, maka beberapa orang di antara penghuni padepokan itu justru tidak tertarik lagi dengan kerudung yang masih tersisa. Mereka memang menduga bahwa yang dibawa itu selain bahan pakaian tentu juga bahan makanan. Sementara itu Suryantal tidak lagi merasa kekurangan bahan makanan. Sawah yang mereka kerjakan cukup luas, sehingga hasilnya mencukupi bagi seisi padepokan. Meskipun demikian, orang-orang padepokan Suryantal itu masih juga mengerumuni pedati itu.
Seorang di antara mereka yang masih juga ingin tahu telah mendekati kawannya yang mendapat kesempatan untuk ikut ke Singasari dan bertanya. "Heh, apa yang terbungkus itu?" Kawannya tersenyum sambil menggeleng. Jawabnya, "Aku tidak tahu." "Bohong. Kau tentu tahu," geramnya. Kawannya justru tertawa. Katanya, "Aku memang tahu, tetapi aku tidak mau memberitahukan kepadamu." "Anak iblis," orang itu mengumpat. Kawannya tertawa semakin panjang. Tetapi ia memang tidak mau memberitahukan apa yang berada di bawah selubung itu. Sehingga dengan demikian seisi padepokan itu memang harus menunggu Mahisa Murti dan Mahisa Pukat membuka kerudung itu. Ketika orang-orang padepokan itu menjadi semakin tegang, meskipun ada juga yang bahkan kurang tertarik perhatiannya karena mereka menduga bahwa isinya adalah bahan makanan, maka Mahisa Murti dan Mahisa Pukat mulai menarik tali-tali pengikatnya dan kemudian membuka selubungnya. Orang-orang yang menyaksikan itu pun terbelalak. Sejenak mereka termangu-mangu. Namun mereka pun kemudian telah bersorak lebih keras dari saat mereka melihat bahwa di antara yang dibawa di dalam pedati itu adalah alat-alat pertanian. Yang kemudian mereka lihat adalah justru alat-alat senjata yang bermacam-macam yang buatannya jauh lebih baik dari senjata-senjata yang dimiliki oleh orang-orang Suryantal. Apalagi orang-orang yang memang berasal dari perguruan Suryantal, yang biasanya hanya bersenjatakan tongkat kayu. Mereka melihat senjata-senjata itu dengan jantung yang berdebar-debar. "Senjata apa saja yang ada di pedati itu?" desis salah seorang yang berasal dari perguruan Suryantal. "Bukan main," sahut kawannya. "Ternyata senjata-senjata itu sangat baik, bahkan terlalu baik bagi kita. Kita terbiasa mempergunakan parang yang dibuat oleh pandai besi di pasar sebelah. Kini kita dihadapi senjata yang dibuat khusus oleh ahli-ahli. Memang bukan main. Tetapi akibatnya sama saja," berkata yang lain. "Meskipun parang kita dibuat pandai besi di pasar padukuhan sebelah, namun jika tajamnya tergores di leher, maka yang terkena itu pun akan mati. Tetapi dalam benturan-benturan senjata, tentu tidak sama," sahut yang lain lagi. Sebenarnya lah bahwa orang-orang padepokan itu bagaikan terhentak melihat berbagai jenis senjata. Bagaimanapun juga mereka adalah orang-orang yang akrab dengan senjata. Setiap hari mereka membawa senjata di lambung. Orang-orang dari perguruan Suryantal membawa tongkat-tongkatnya. Meskipun setelah mereka menempa diri bersama Mahisa Murti dan Mahisa Pukat, mereka telah membiasakan mempergunakan tongkat yang lebih pendek dari sebelumnya, namun yang kegunaannya justru lebih baik dari yang panjang itu. Senjata yang ada di pedati itu ternyata cukup banyak, meskipun tidak akan dapat terbagi untuk seluruh penghuni padepokan itu. "Nah," berkata Mahisa Murti kemudian, "aku telah membawa senjata dari Singasari. Senjata ini adalah pemberian dari Sri Maharaja di Singasari. Kita diperkenankan untuk mempergunakannya. Aku tahu bahwa ada di antara kalian yang telah memiliki senjata khusus yang kalian anggap paling sesuai dengan diri kalian masing-masing. Tetapi banyak di antara kalian yang masih mempergunakan senjata yang kurang mantap. Karena itu, bagi mereka yang merasa belum memiliki senjata yang dapat dianggap berarti, maka kami akan mempersilahkan untuk mengambil satu di antara senjata-senjata yang tersedia. Namun sudah tentu bahwa kalian akan mengambil senjata yang paling baik untuk dipergunakan." Para penghuni padepokan itu mengangguk-angguk. Sebenarnya lah beberapa orang di antara mereka telah memiliki senjata yang mantap. Yang mereka terima dari orang tua mereka, atau dari perguruan mereka, atau dari orang-orang yang mereka anggap penting. Orang-orang perguruan Suryantal ternyata lebih senang mempergunakan senjata mereka sendiri. Tongkat yang tidak lagi terlalu panjang. Meskipun demikian ada juga di antara mereka yang ingin memiliki pisau-pisau belati yang akan dapat menjadi senjata rangkapan tongkat yang mereka miliki. Demikianlah, maka Mahisa Murti dan Mahisa Pukat tidak mau menunda-nunda lagi. Ia pun kemudian memerintahkan para penghuni padepokan itu yang merasa perlu untuk memiliki senjata baru, agar memilih senjata-senjata yang ada di pedati itu. Memang tidak semuanya, karena seperti yang dikatakan oleh Mahisa Murti bahwa di antara mereka terdapat orang-orang yang sudah memiliki senjata yang mantap. Dalam pada itu, maka beberapa puluh orang telah berdiri berjajar ke belakang. Ditunggui oleh Mahisa Murti dan Mahisa Pukat. Satu-satu mereka memilih senjata yang paling baik menurut anggapan mereka,
terutama mereka yang hanya memiliki senjata sederhana yang didapat dari pandai besi kebanyakan, yang terbiasa membuat alat-alat untuk bertani. Satu-satu orang-orang Suryantal itu telah memilih. Namun ada juga yang merasa bahwa senjata-senjata itu masih juga kurang berarti dibanding senjata-senjata pusaka yang mereka terima dari orang-orang yang mereka hormati. Namun beberapa orang yang lain menjadi sangat gembira dengan senjata-senjata mereka yang baru. Di antara senjata-senjata itu yang paling banyak adalah pedang. Bukan saja pedang itu terbuat dari besi baja pilihan, tetapi pedang-pedang itu mempunyai rangka yang jauh lebih bagus dari pedang-pedang mereka. Yang ragu-ragu adalah orang-orang dari perguruan Suryantal. Namun mereka diberi kesempatan pula oleh Mahisa Murti dan Mahisa Pukat. Sebagaimana mereka menginginkan memiliki pisau-pisau belati atau pedang pendek sebagai rangkapan senjata mereka sejak mereka berada di perguruan yang sudah tidak berjalan dengan wajar lagi. Namun mereka masih juga menaruh hormat kepada tongkat-tongkat mereka, karena sejak mereka pertama kali berguru, maka mereka sudah mempelajari cara mempergunakan tongkat-tongkat itu. Namun demikian, ada juga 1-2 orang yang ingin mencoba mempergunakan senjata sejenis, tetapi yang berujung runcing. 2 orang dari perguruan Suryantal telah memungut tombak-tombak pendek. Meskipun mereka kurang terbiasa, tetapi mereka berharap untuk segera dapat menyesuaikan diri. Demikianlah, senjata yang dibawa dari Singasari itu ternyata masih juga tersisa. Ada jenis-jenis senjata yang tidak banyak disukai. Orang-orang padepokan itu tidak terbiasa mempergunakan canggah bertangkai atau kapak bertangkai panjang. Bahkan kapak bertangkai yang bermata rangkap. Rasa-rasanya mereka harus berlatih kembali untuk mempergunakan senjata-senjata seperti itu, justru dari permulaan. Ketika sudah tidak ada lagi yang ingin memiliki senjata-senjata yang dibawa dari Singasari itu, maka Mahisa Murti telah memerintahkan beberapa orang untuk menyimpannya. Nah, berkata Mahisa Murti kemudian, kita sudah mendapatkan hadiah dari Sri Maharaja. Meskipun agaknya kalian tidak tertarik, tetapi bahan pakaian ini adalah milik kita semuanya. Kita dapat memakainya jika kita inginkan. Karena itu, bahan pakaian itu akan aku simpan. Siapa yang memerlukan supaya datang kepadaku? Tiba-tiba saja seorang di antara orang-orang padepokan itu berkata, bagaimana jika bahan-bahan itu kita jual saja atau kita tukarkan dengan bahan yang lebih sesuai dengan kita? Maka agaknya kita akan mendapat bahan lipat 2 atau 3 kali lebih banyak. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat saling berpandangan sejenak. Namun Mahisa Murti pun sambil tersenyum menjawab. Bahan-bahan pakaian itu adalah hadiah dari Sri Maharaja. Kita akan merasa segan untuk tidak mempergunakannya. Apalagi dijual meskipun untuk mendapatkan yang lebih banyak lagi. Beberapa orang yang sebenarnya sependapat dan hampir saja berteriak pula, telah menelan kembali suaranya yang sudah berada di tenggorokan. Bahkan mereka pun telah menundukkan wajah-wajah mereka sambil menyembunyikan senyum yang asam. Demikianlah, maka Mahisa Murti dan Mahisa Pukat telah menyimpan sisa senjata dan bahan-bahan pakaian, serta menyerahkan alat-alat pertanian kepada para penghuni padepokan itu. Pergunakan dengan sebaik-baiknya, berkata Mahisa Pukat kepada orang yang dibebani tanggung jawab atas alat-alat itu. Jika kita tidak mendapat hadiah dari Sri Maharaja, sampai kapanpun kita tidak akan dapat membeli alat-alat pertanian sebaik dan sebanyak itu. Dengan alat-alat itu, maka kemudian orang-orang padepokan Suryantal itu telah bekerja lebih baik dan bersungguh-sungguh. Selain mereka menghormati hadiah yang diberikan oleh Sri Maharaja, maka dengan alat-alat yang lebih lengkap dan lebih baik, rasa-rasanya kerja pun akan semakin cepat selesai. Karena itulah, maka sawah dan pategalan yang digarap oleh orang-orang padepokan itu pun menjadi semakin hijau dan batang pun tumbuh semakin subur. Sementara itu, Mahisa Murti dan Mahisa Pukat justru telah tertarik kepada senjata-senjata yang tersisa. Memang senjata yang tidak terlalu lazim dipergunakan. Namun justru karena itu rasa-rasanya keduanya ingin mengetahui kekuatan dan kelemahannya. Karena itu, maka di hari-hari berikutnya, kedua anak muda itu selain memantapkan ilmu mereka yang dengan tuntas telah diwarisinya dari ayahnya, juga beberapa unsur yang dapat melengkapinya yang diberikan oleh Mahisa Agni dan Witantra, serta segala macam ilmu yang diterimanya atas kebaikan hati beberapa orang yang berilmu tinggi, mereka pun ingin bermain-main dengan senjata-senjata yang tidak terlalu sering dipergunakan orang itu.
Di malam hari, jika orang-orang padepokan yang tidak bertugas telah tidur nyenyak, maka Mahisa Murti dan Mahisa Pukat telah berada di dalam sanggar dengan berjenis-jenis senjata. Mereka mula-mula mencoba kemampuan dan mencari kelemahan sebuah kapak yang tajamnya menghadap kedua arah yang bertolak belakang, kemudian masih ditambah lagi dengan mata tombak yang runcing yang mencuat di antara punggung kedua kapak itu. Dengan hati-hati Mahisa Murti menggerakkan senjata itu, sementara Mahisa Pukat dengan mempergunakan pedang sekali-sekali menahan, menangkis dan menghindar. Dengan gerak yang lambat, Mahisa Murti menilai setiap sentuhan, kaitan dan benturan dengan senjata lawan. Untuk melengkapinya, maka bergantian mereka mencoba mengurai nilai yang terkandung pada kedua tajamnya dan ujung tombak yang runcing itu. Namun mereka pun menilai kelemahannya justru karena lawannya akan dapat mengait senjata itu dan menghentakkannya. Dengan mengetahui kelemahan dan kekuatannya, maka mereka berdua pun akan dapat mengenali watak senjata itu dengan baik. Ternyata bahwa pekerjaan mengenali watak-watak berjenis-jenis senjata itu sangat menarik. Mahisa Pukat yang pernah mengenali sebelumnya penggunaan dan watak trisula bertangkai pendek, telah mencoba mempergunakan trisula bertangkai panjang, sepanjang tangkai tombak pendek. Dengan cermat Mahisa Pukat berusaha untuk memanfaatkan ketiga mata trisula yang panjangnya tidak sama. Namun ternyata bahwa trisula itu dapat memberikan kemungkinan yang besar untuk melemparkan senjata lawan. Jika mata trisula itu berhasil menjebak senjata lawan menyisip di antaranya, maka putaran yang menghentak akan dapat merenggut senjata lawan itu. Bukan hanya Mahisa Pukat, tetapi Mahisa Murti pun ternyata sangat tertarik pula kepada senjata yang bermata tiga itu. Selain trisula, maka jenis nenggala pun sangat menarik keduanya. Senjata yang tidak terlalu panjang, lebih pendek dari tombak bertangkai pendek, tetapi mempunyai mata tombak di kedua belah ujungnya. Aku akan mencoba dengan orang-orang dari perguruan Suryantal, berkata Mahisa Pukat. Tetapi agak sulit membawa senjata jenis ini, berkata Mahisa Murti. Bukankah mereka terbiasa membawa tongkat panjang kemana-mana, bertanya Mahisa Pukat. Tetapi justru runcing di kedua ujungnya. Ujung-ujung nenggala itu akan dapat mengenai kaki mereka sendiri, berkata Mahisa Murti kemudian. Mahisa Pukat tertawa. Jawabnya. Itu namanya kecelakaan. Mahisa Murti pun tertawa juga. Tetapi ia pun sependapat bahwa mereka akan berusaha memperkenalkan senjata-senjata itu kepada para penghuni padepokan. Jika mereka tidak juga senang mempergunakannya, setidak-tidaknya satu pengalaman bagi mereka menghadapi jenis senjata seperti itu. Apalagi orang-orang yang tinggal di pesisir. Jika datang orang asing menginjakan kakinya di bumi ini, mereka membawa senjata yang belum banyak dikenal di sini. Jika kedatangan orang-orang itu tidak dengan maksud baik dan sikap yang damai, maka benturan-benturan kekerasan memang akan dapat terjadi. Karena itu mengenalkan atas jenis-jenis senjata yang tidak banyak dipergunakan itu pun tentu ada gunanya. Bahkan Mahisa Murti dan Mahisa Pukat pun telah berusaha untuk memilah jenis-jenis senjata yang baik dipergunakan oleh orang yang mempunyai kekuatan yang besar dan senjata yang paling sesuai dengan mereka yang kekuatannya tidak terlalu besar, sehingga diperlukan kecekatan dan kecepatan yang lebih tinggi. Ternyata keduanya memerlukan waktu untuk melakukan penelitian itu. Apalagi ketika mereka ketemukan di antara berjenis-jenis senjata itu senjata yang memang dibuat di negeri asing, sebagaimana ciri-ciri dan huruf-huruf yang tercantum pada landean atau pada rangkanya. Karena itu mengenalkan atas jenis-jenis senjata yang tidak banyak dipergunakan itu pun tentu ada gunanya. Sri Maharaja dengan sengaja memberikan senjata-senjata itu, berkata Mahisa Murti. Ya. Kita tidak terbiasa membuat pedang yang lengkung, seperti ini. Tipis, tetapi tajamnya luar biasa, sahut Mahisa Pukat. Mahisa Murti mengangguk-angguk. Ia pun sedang mengamati sebuah pedang yang tidak terlalu besar, pendek, tetapi bertangkai seperti tombak. Tentu bukannya tanpa maksud jika Sri Maharaja memberikan senjata-senjata seperti itu, berkata Mahisa Murti pula. Satu kemurahan Sri Maharaja berkenan mendorong kita, agar kita menyempatkan diri mempelajari dan meneliti berjenis-jenis senjata yang sebelumnya kurang kita kenal, berkata Mahisa Pukat. Karena itu tergantung kepada kita, jawab Mahisa Murti. Apakah kita akan melakukannya atau tidak? Kita sudah melakukannya, meskipun baru sebagian, desis Mahisa Pukat. Bersambung ke bab 110.
Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.